Sudah bisa dimulai ibu-ibu sekalian? Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang tidak henti-hentinya. Dan di antara nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita adalah bahwa kita masih memiliki keimanan di dalam dada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan itu tetap di dalam dada kita, lalu kemudian memelihara dan mengembangkannya, menetapkannya ada di dalam diri kita, sampai akhirnya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada syarat yang terbaik yang bisa kita sampaikan kecuali mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka wajar ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ketika kami menyadari betapa sayang Engkau kepada kami, betapa cinta Engkau kepada kami, betapa Engkau membukakan pintu ampunan sebesar-besarnya walaupun kami sebanyak-banyaknya bermaksiat, betapa Engkau mengerti dan memahami kami ketika kami bahkan menjauh, bahkan menyelisihi setiap aturan-aturan-Mu, maka kita menyadari lalu kita mengucapkan Iyyaka na'budu. Wahai Allah, duhai Allah, kami siap untuk menjadi budak-Mu, kami siap untuk menjadi hamba-Mu, kami siap untuk melakukan apapun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami juga memohon agar kami ditolong, kami dibantu bagaimana caranya untuk beribadah, bagaimana caranya untuk taat kepadamu. Maka kemudian dalam doa-doa kita mengatakan Allahumma a'inna bidzikrika. Ya Allah, kami meminta tolong untuk senantiasa bisa ingat kepadamu. Dan juga dalam pertolongan dalam beribadah, pertolongan dalam apapun juga dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menolong kita senantiasa dalam ketaatan kita, dan mudah-mudahan Allah juga menolong kita dalam setiap hajat-hajat yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena percuma seseorang mengatakan bahwa dia mencintai Allah ketika dia tidak mengikuti apapun yang telah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mencintai Allah, maka Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan untuk mendekat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka siapapun yang mengatakan bahwa dia mencintai Allah, maka katakan lagi kepada dia, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad, ikutilah setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, Masya Allah, beliau menaruh kita sebelum dirinya sendiri. Beliau mencintai umatnya sebelum keluarganya. Dan mudah-mudahan sebagai balasannya kita mencintai beliau, kita mencintai keluarganya, kita mencintai sahabat-sahabatnya, kita mencintai seluruh yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan karena itulah kita dapat untuk membersamai beliau ketika di surganya Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau ketika di waktu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai pada kajian khusus muslimah. Jadi alhamdulillah saya dikelilingi oleh ibu-ibu yang salehah, amin, insyaallah. Yang mudah-mudahan ini adalah menjadi bagian di mana kita itu bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita datang ke kajian karena Allah dan kita pulang daripada kajian pun karena Allah. Alhamdulillah, saya juga menyaksikan pemandangan yang baik sekali tadi. Di bawah ada bapak-bapak yang termarginalkan gitu ya. Biasanya kan bapak-bapak yang di atas, ibu-ibu di bawah. Ini bapak-bapak sekarang termarginalkan di bawah gitu ya. Kesian banget ya. Itu kayaknya kalau nggak sopir suaminya atau sopir merangkum suaminya. Dan materi pada hari ini sebenarnya adalah materi yang berisi untuk perempuan, tapi sebenarnya juga untuk laki-laki.
Kenapa? Karena bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, sebenarnya seperti itu. Nah, siapa yang baru ketemu saya pertama kali, angkat tangan? Nah, lumayan banyak ya. Nah, yang sudah pernah ketemu dan yang sudah pernah dapat materi ini, ya nanti insya Allah materi itu semakin disampaikan, insya Allah ada sesuatu yang baru. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu yang baru. Maklum, BSD itu kan itu aja. Dan tahun ini jadwal saya di BSD Bintaro itu hampir 50% jadwal saya di Indonesia. Nah, jadi BSD Bintaro tahun ini banyak ketemu saya gitu ya. Nah, jadi banyak ketemu dengan ustadz nomor 2 paling radikal seluruh Indonesia. Masya Allah. Cuman seradikal-radikalnya saya ya tetap begini-begini aja sekalian. Alhamdulillah. Dan memang kalau kita bicara tentang wanita itu, kita memang bicara tentang sesuatu yang istimewa. Karena dakwah itu tidak sama antara satu orang ke orang yang lain. Kenapa? Karena dakwah itu disampaikan dengan cara-cara yang khusus gitu kan ya. Dan ini harus dimengerti oleh banyak orang. Karena dakwah itu bahasanya nggak bisa sama. Kalau kita bicara dengan bapak-bapak beda dengan ketika kita bicara dengan ibu-ibu. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kenapa sih kita tuh harus berbeda dalam memperlakukan laki-laki dan wanita. Memperlakukan laki-laki dan wanita pun berbeda, apalagi memperlakukan sebuah golongan-golongan yang sama sekali sekarang muncul baru-baru ini. Karena bahasa tuh beda-beda. Zaman dulu ada nggak yang namanya alay? Nggak ada. Zaman sekarang ada nggak namanya alay? Ada. Contoh ciri-ciri alay apa? Itu kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, dia buat akun di Facebook. Kalau ibu-ibu zaman dulu buat akun gampang, solihah gitu ya, misalnya gitu ya, namanya solihah. Anak alay zaman sekarang bukan solihah, 50L1H4H gitu ya. Itu kalau misalnya saya tuh jadi ragu-ragu dia nulis itu pakai keyboard atau pakai kalkulator, paham ya sekali ya. Karena itu ada angka-angkanya itu loh. Nah, jadi ini anak-anak alay zaman sekarang beda bahasanya dengan orang-orang zaman dulu. Ada bahasa-bahasa yang nggak bisa dimengerti oleh orang-orang zaman dulu, bisa dimengerti oleh orang zaman sekarang. Persis laki-laki dan wanita. Nah, ini kadang-kadang harus dipahami. Contoh misalnya dalam dalil dalam Al-Quran itu Anda bisa baca dalam surat Yasin. Jadi dalam surat Yasin itu Anda akan ketemu satu ayat bunyinya begini. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Gitu kan ya. Jadi datang daripada ujung desa, ujung kota itu artinya desa. Ya, ini orang desa. Orang desa ini datang kepada kaumnya lalu kemudian mengatakan ittabi'u mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul-rasul ini. Coba bayangkan, itu di kaum itu saking parahnya mereka itu sampai didatangkan bukan 1, 2 tapi 3 rasul. Yang turun berapa rasul? 3 rasul dalam satu waktu di satu tempat. Kebayang nggak ini orang batunya kayak apa? Jadi bayang ya, ini 3 orang turun bersamaan, rasul diutus oleh Allah untuk kemudian pada satu kaum di satu waktu di satu tempat. Saking batunya orang-orang ini. Tapi kira-kira 3 rasul diutus, mereka ngaruh atau tidak? Nggak ngaruh sama sekali. Nggak merubah mereka, nggak membuat mereka lebih baik. Maka mereka bilang apa? Oh, 3 orang ini provokator, 3 orang ini bikin sial. Sebelum mereka datang bisnis kami bagus, setelah mereka datang bisnis kami anjlok. Sebelum mereka datang kami beruntung, setelah mereka datang kami sial. Ini orang 3 ini bawa sial semuanya. 3 orang ini rasul langsung dibimbing oleh Allah, langsung dibimbing malaikat, dakwah nggak didengerin sama sekali. Bahasa Jawa nggak direken sama sekali, pokoknya diabaikan sama sekali. Tiba-tiba ada satu orang datang dari desa, gitu kan, datang dari desa tadi pinggir kota, gitu kan, datang dari desa, datang tiba-tiba ngomong dengan bahasa dia, dengan gaya dia, dengan cara dia ngomong. Apa yang terjadi? Itu seluruh masyarakat langsung stres ngelihat orang ini. Orang ini bukan nabi, orang ini bukan rasul, belajar sama Allah nggak pernah, belajar sama nabi juga nggak pernah. Dia orang desa tapi berbahasa kaumnya. Dia bisa punya cara supaya kaumnya ini merasa jelek, paham ibu sekalian? Jadi merasa ini gue banget, ini kayaknya menusuk hati secara langsung. Apa yang terjadi? Ini orang diinjek-injek sampai mati sama kaumnya. Gara-gara apa? Gara-gara ngomongannya itu sangat dirasakan dan sangat berpengaruh pada masyarakat. Kalau dibiarin hidup, kalau dibiarin terus-terus begini, ini orang bisa berubah semua gara-gara dakwah dia. Padahal dakwahnya cuma apa? Ikutin aja para nabi. Yang dia omong cuma melakukan apa yang dikatakan para nabi, disederhanakan menurut bahasa kaumnya, dimengerti sama kaumnya. Orang-orang jahat nggak suka, kalau dibiarkan bakal menyadarkan orang banyak, diinjak-injak sampai mati. Nah, ketika dia diinjak-injak sampai mati, berhadapan dengan Allah, Allah kasih dia surga dan ampunan-ampunan, masya Allah. Yang 3 rasul aja nggak mampu, dia bisa lakukan. Itu di dalam surat Yasin. Artinya apa? Orang berbicara dengan bahasa kaumnya. Zaman dulu misalnya contoh, yuk kita pergi pengajian. Zaman sekarang, yuk kita hangout bareng, misalnya gitu kan ya. Zaman dulu misalnya namanya jihad, zaman sekarang namanya touring, misalnya begitu kan ya. Nah, ini dipermasalahkan pada zaman sekarang gara-gara nggak paham perbedaan.
gitu kan, bisa difahami teman sekalian. Akhirnya saling menghujat satu sama lain, bukan saling menghujat sih, dihujat gitu kan, jadi kira gitu kan ya, dihujat oleh yang lain. Padahal langkahnya sama-sama dakwah. Harusnya ini tidak perlu terjadi kalau ada saling paham satu sama lain, bisa dipahami teman sekalian. Nah, persis membahas tentang wanita, ini Anda akan paham seperti apa wanita sehingga berlaku kepada wanita itu bisa bagus. Sehingga seorang laki-laki berlaku pada wanita bisa bagus. Jadi ini kalau nanti ada yang direkam, minta rekamannya sama panitia, kasih sama suaminya. Paham ibu sekalian? Biar suaminya ngerti ternyata laki-laki dan wanita itu berbeda. Dan wanita juga bisa mengerti bagaimana cara memperlakukan laki-laki. Dan bagaimana bersinergi di dalam dakwah, di dalam kehidupan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau gitu saya akan mulai sedikit perjalanan kita dengan satu gambar. Kalau yang nggak kelihatan nasib, kalau yang kelihatan ya alhamdulillah, kan ya. Nah, ini gambar apa nih? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Ini sengaja saya tutupin biar nggak ada yang macam-macam pikirannya, gitu kan ya. Nanti muncul lagi di sosial media Ustadz Syubhat, gitu kan ya. Nampilin materinya patung misalnya, gitu kan ya. Oke, ini gambar apa nih? Patung, iya. Patung apa? Romawi. Kira-kira patung apa Romawinya? Kalau di Romawi dia dikenal dengan nama Jupiter. Kalau di Yunani dia dikenal dengan nama Zeus. Jadi ini adalah dewa Zeus, atau dalam terminologi orang Romawi namanya dewa Jupiter. Sama-sama dewa petir, intinya sama. Nah, ceritanya dulu ibu-ibu sekalian, ini saya cerita mitologi Yunani untuk menyampaikan pada ibu-ibu bahwa orang Yunani itu juga mikir, kita ini diciptakan siapa? Jelas ya? Kalau orang-orang Muslim menjawab kita diciptakan Allah, orang Yunani jawabannya beda. Orang Yunani jawabannya kita semua diciptakan oleh dewa Zeus. Dewa Zeus ini adalah dewa paling tinggi, dia yang menciptakan manusia sebagai mainannya, kira-kira begitulah. Maka dewa Zeus ini punya 3 kakak beradik yang paling besar. Yang kedua namanya Poseidon, dewa lautan, Neptunus. Lalu kemudian satu lagi namanya Hades. Ini Hades ini dewa akhirat, kira-kira gitulah. Nah, itu adalah jawaban mereka. Nah, kalau gitu Zeus ini datang dari mana? Oh, dari dewa-dewa yang lain, namanya Titan. Nah, Titan ini nggak tahu dari mana, dari alam semesta pokoknya. Titan menciptakan Zeus, Zeus menciptakan manusia. Nah, di antara manusia-manusia yang diciptakan oleh Zeus ceritanya, maka Zeus ini naksir sama peliharaannya sendiri, atau naksir sama manusia yang menjadi yang peliharanya sendiri itu. Maka dia menikahi manusia, kadang-kadang nggak menikahi sih, langsung menggauli manusia. Ini tapi gaul itu ada banyak kata ya, ini agak sedikit melenceng ya. Kadang-kadang ada orang bilang nggak boleh bilang ustadz gaul lah. Kenapa? Gaul artinya adalah setan, itu bahasa Arab bro. Bagus sekalian, ini bahasa Indonesia. Baik, kita balik lagi ke sini. Dia menggauli manusia yang menjadi ciptaannya sendiri. Hasil antara penggaulannya dengan manusia itulah jadi manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa ini yang dikenal sebagai half man half god. Ceritanya menurut orang-orang Yunani, inilah kemudian anak-anaknya yang ada di bawah-bawahnya ini adalah hasil dia menggauli manusia. Jadilah manusia setengah dewa. Yang perlu saya sampaikan, Anda lihat, ini adalah cara orang-orang barat memperlakukan wanita-wanitanya. Dari situ mereka dapat pandangan hidup tentang apa posisi wanita dalam kehidupan. Paham teman sekalian? Peradaban Eropa kan Yunani Romawi. Nah, bagaimana cara Yunani dan Romawi memperlakukan perempuan? Mereka cuma menganggap perempuan cuma sebagai pabrik saja, tempat produksi anak. Dan ketika sudah produksi anak, wanita tuh nggak dianggap lagi sebagai sesuatu yang lain. Makanya wanita cuma dianggap sebagai, mohon maaf banget, pemuas laki-laki. Itu dalam pandangan Barat. Nggak percaya? Coba lihat. Yang pernah pergi ke Eropa, angkat tangan. Yang pernah pergi ke Eropa? Pernah pergi ke Eropa? Kalau nggak lihat TV di Eropa udah pernah? Oke. Di Eropa banyak patung atau tidak? Banyak. Laki-laki atau perempuan yang banyak? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pakai baju atau tidak? Enggak. Saya pernah ke Eropa, pergi ke gereja-gereja yang sudah nggak kepake, masuk itu patung-patung sangat banyak sekali. Dan patung-patung perempuan telanjang di gereja. Patung-patung perempuan telanjang di tempat-tempat umum. Begitulah mereka memperlakukan perempuan. Perempuan-perempuan yang bagus adalah perempuan yang telanjang bagi mereka. Dan zaman dulu perempuan yang cakep tuh yang gendut, Bapak sekalian. Maka kalau kita lihat di Eropa tuh nggak ada yang namanya patung langsing, tuh nggak ada, gendut-gendut semua. Karena zaman dulu gendut itu bagus gitu ya. Oh, Ustadz, kemarin kalau ada yang bilang bahwa perempuan soleha itu di bawah 55 kilo, itu di Arab. Oh enggak, nanti saya kenal lagi masalah gitu kan ya. Enggak, saya tuh kepikiran terus dari kemarin gitu kan ya. Enggak. Jadi artinya
Itu zaman dulu orang-orang Eropa melihat perempuan gendut itu sebagai yang seksi. Nah, maka mereka pasang perempuan-perempuan itu sebagai patung, sebagai pemuas bagi laki-laki, karena perempuan cuma dianggap sebagai pemuas laki-laki saja. Bisa dipahami sampai di sini, ibu sekalian? Contoh, dalam kisah Zeus yang ditulis oleh seseorang yang saya lupa, Homer namanya. Homer itu kemudian membuat cerita tentang dewa-dewa di Yunani dan Romawi. Mereka menaruh perempuan senantiasa cuma jadi pelengkap daripada laki-laki. Oke, nggak percaya, coba kita lihat lagi. Nah, ini salah satu dewa dan dewi yang lain. Oke, Zeus nikah sama Hera. Hera dewi, Zeus dewa. Walaupun sudah nikah, dia punya selingkuhan banyak, yaitu manusia. Yang tadi saya sudah lihat anak-anaknya. Anak-anaknya siapa aja saat Perseus, gitu kan ya, Hercules. Kalau pernah dengar, itu anak-anaknya Zeus yang setengah manusia. Tapi dia juga punya anak yang dewa dan dewi. Siapa saja anaknya yang dewa dan dewi? Nih, ini perempuan ini namanya Afrodit. Siapa namanya? Afrodit. Afrodit ini adalah dewi yang paling cantik, anaknya dewa Zeus. Dia dilambangkan dengan kesuburan, dilambangkan dengan kecantikan. Cantik tapi dia dinikahkan. Nih namanya Afrodit, dinikahkan dengan yang paling jelek anaknya, namanya Hephaestus. Hephaestus ini saking jeleknya mukanya, maka ibunya nggak mau ngeliat mukanya lagi. Setelah lahir langsung dikasih ke gunung, disuruh kerja di bawah gunung buat senjata buat para dewa. Karena yang paling cantik dinikahkan sama yang paling jelek, jadilah Beauty and the Beast. Maka kemudian perempuan yang nggak mau nikah sama dia karena dia adalah jelek sekali, maka dia selingkuh sama saudaranya yang lain yang lebih maco, namanya Eris, yang lebih ganteng, dewa perang. Nah, ini six pack, paham ibu sekalian, jelas ya. Nah, ini kisah-kisah yang ada di Yunani dan ada di Romawi. Semua kisah-kisahnya diwarnai dengan perselingkuhan, perempuan yang mohon maaf digauli tanpa adanya pernikahan dan seterusnya. Ini semua cara mereka menggunakan atau cara mereka melihat wanita. Bisa dipahami sampai di sini ibu sekalian? Oke, itu di barat. Berarti di barat kira-kira perempuan dilecehkan atau tidak? Perempuan sangat dilecehkan. Dan bahkan ketika sudah datang agama pun tidak berhenti perempuan dilecehkan. Contoh, setelah datang agama Nasrani, mohon maaf, saya sudah pernah cerita bahwa setelah datang agama Nasrani, orang-orang Nasrani menganggap perempuan adalah penyebab manusia turun ke dunia. Andaikan bukan gara-gara perempuan, kita masih di surga. Kenapa? Karena yang tertipu makan buah terlarang adalah perempuan di dalam agama Kristen, di dalam agama Nasrani. Maka perempuan tuh dianggap gini, gara-gara lo gue jadi punya dosa. Kalau bukan gara-gara lo, gue masih di surga. Efeknya adalah dalam tata cara agama Kristen, perempuan tidak boleh ngajar agama. Perempuan tidak boleh mempelajari agama secara mendalam. Kenapa? Karena mereka perangkapnya setan. Itu yang diyakini. Maka perempuan-perempuan di zaman dulu punya struktur sosial yang rendah. Contoh misalnya di Eropa, cerita-cerita tentang misalnya tentang segala macam tentang tales dan sebagainya. Pertanyaan saya, penyihir itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Oke, berarti penyihirnya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Contoh, Putri Salju, penyihirnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apalagi misalnya Hansel and Gretel, penyihirnya laki-laki atau perempuan? Semua penyihir jahat itu perempuan. Tapi begitu penyihirnya laki-laki pasti baik. Merlin, Albus Dumbledore, kan ya. Nah itu baik-baik semua. Kenapa? Karena perempuan penyihir itu senantiasa disalahkan kalau di satu tempat ada wabah penyakit. Jadi Eropa di zaman dulu, ketika Islam sudah punya dokter, Eropa itu ketika ada wabah penyakit, mereka langsung cari siapa perempuan yang rambutnya merah, matanya tajam, yang kelihatannya dia adalah setan, dibakar. Setelah dibakar, biasanya wabahnya sembuh. Kalau nggak sembuh, cari lagi penyihir yang lain untuk dibakar. Karena pasti ada penyihir wanita di tempat-tempat kita ini. Bisa dipahami teman sekalian. Itu cara Eropa memperlakukan wanita. Kira-kira bagus atau tidak? Jelek. Wanita-wanita cuma kerjanya di pub, cuma kerjanya di tempat-tempat minum laki-laki, di bar gitu kan ya. Lalu kemudian mohon maaf cuma diambil kemudian kenikmatan-kenikmatan tertentu saja. Cuma itu saja kemudian bagi perempuan. Itu di Eropa. Kalau di Asia kira-kira gimana? Nah ini di Asia. Saya tutup juga beberapa bagian supaya ibu-ibu nggak stres gitu ya. Nah ini adalah satu proses di Asia. Ada yang tahu proses apa ini? Lihat ada perempuan di sini. Dia kira-kira lagi ngapain? Dibunuh ya. Dibunuh. Kira-kira ini proses apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini proses apa? Ini proses pembakaran mayat di dalam agama Hindu, tradisi India, yaitu dinamakan dengan sati. Coba kalau nanti mau cari di Google, sati. Jadi tradisi pembakaran mayat dalam agama Hindu atau India disebut dengan sati. Kalau dalam dalam bahasa Indonesia disebutnya ngaben. Pernah dengar?
Nah ini lihat nih, nah ini suaminya sudah meninggal lalu kemudian dibakar. Baik ibu-ibu sekalian, boleh agak rapat sedikit, yang di luar kepanasan katanya mau masuk. Oke silahkan, maju dikit aja, saya nggak gigit kok bu, cuma nelen aja saya. Agak maju dikit, nah kan bisa lihat dengan jelas gitu kan ya. Nah monggo silahkan. Kalau mau berdiri dulu sedikit, terus kemudian rapat-rapatan. Kan ibu-ibu kan suka tempel-tempelan kan gitu kan ya, silahkan. Nah biar yang di depan bisa masuk. Alhamdulillah, insya Allah ya, nggak apa-apa ya, insya Allah barokah. Oke, silahkan yang di atas bisa masuk. Yang di luar bisa masuk, silahkan. Mudah-mudahan nggak kepanasan. Oke. Nah, ini lihat nih yang di bawah ini. Yang di bawah ini adalah suaminya yang dibakar. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Dalam tradisi India saat itu, kalau seorang laki-laki suami itu meninggal, maka istrinya juga ikut dibakar. Kenapa? Karena istrinya adalah milik dia ketika dia sudah nikahi. Bisa dipahami teman sekalian. Dan ini masalah besar. Jadi kalau pas Anda ini misalnya contoh beragama ini, Anda pas sebelum nikah, Anda harus fit and proper test dulu. Ini suaminya cepat mati atau enggak, Bapak Ibu sekalian. Kalau cepat mati nanti Anda ikut dibakar juga. Ini cara mereka memperlakukan perempuan. Anda pernah lihat foto-foto di Bali zaman dulu? Agama-agama yang lain, perempuan-perempuan dadanya terbuka. Nah kenapa? Karena begitulah cara perempuan kemudian diperlakukan pada masa itu. Nah bisa kita lihat ini cara mereka memandang perempuan. Bagaimana dengan agama? Nih yang sudah saya ceritain tadi, Yahudi. Dalam Talmud dikatakan seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku seorang kafir, seorang wanita atau budak belian. Berarti wanita sama dengan budak, sama dengan kafir. Bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan anak perempuan, maka itu tidak mengapa. Maka ini adalah kemudian bagaimana cara mereka memperlakukan perempuan. Kalau di dalam agama Kristen gimana? Sama. Lagi pula bukan Adam yang tertipu, melainkan perempuan itu yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Berarti manusia jatuh ke dalam dosa gara-gara siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di dalam Al-Quran gara-gara laki-laki atau perempuan? Gara-gara laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Itulah hebatnya di dalam Islam. Allah adil, Allah nggak nyalain perempuan. Di dalam Al-Quran coba baca dalam surat Al-Baqarah, fa'azallahumasyaitonu anha, maka syaitan mengeluarkan mereka berdua dari dalam surganya Allah. Paham maksudnya? Mereka berdua yang salah, bukan hanya perempuan. Tapi dalam permasalahan Kristen yang salah adalah perempuan, bukan laki-laki. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Teman-teman sekalian, dulu banyak perempuan-perempuan dibakar, yang sudah saya sampaikan. Karena kalau di Eropa ada sesuatu wabah penyakit yang disalahkan adalah perempuan. Dalam tahun 1481 sampai 1499, maka Mahkamah Investigasi Gereja sudah membakar kurang lebih 10.220 orang. Dan itu atas nama gereja. Bisa dipahami teman sekalian. Karena mereka menganggap perempuan adalah bagian daripada container of Satan. Jadi setan itu kalau mau nongkrong itu pada perempuan. Maka perempuan harus dibakar supaya mereka tidak jadi tempat kontainer Satan yang berbahaya-bahaya yang mereka anggap sebagai penyihir. Nah, dari situlah muncul perempuan-perempuan yang protes. Kita nggak seperti yang kalian katakan, kami nggak seperti itu, semua kami yang salah, semua kami yang nggak enak. Bahkan di Indonesia ada lagu wanita dijajah pria sejak dulu. Pertanyaannya, itu yang melahirkan laki-laki yang dijajah itu, laki-laki yang menjajah itu siapa kira-kira? Perempuan juga, paham ibu sekalian. Nah, maka inilah kemudian orang-orang perempuan teriak, mereka muncul dengan suatu konsep namanya konsep feminisme. Apa itu konsep feminisme? Kami bosan diperlakukan tidak adil, kami bosan disalahkan, kami bosan di bawahnya laki-laki, kami mau yang setara, kami mau dengan apa yang laki-laki lakukan. Kalau laki-laki bisa, kami juga bisa. Paham sampai di sini konsepnya? Muncul konsep feminisme. Itu dulu. Perempuan direndahkan, perempuan kemudian protes pengen sama kayak laki-laki. Itu dulu. Perempuan dihinakan, perempuan dilecehkan. Kalau sekarang kira-kira gimana? Kalau dulu dilecehkan, kalau dulu dihinakan, kalau dulu dijual, kira-kira sekarang gimana? Sekarang lihat, ada yang salah di dalam gambar ini? Ada yang salah di dalam gambar ini? Ada yang nggak biasa, ada yang kurang di dalam gambar ini? Ada yang hilang di dalam gambar ini apa tadi? SPG, betul begitu? SPG-nya nggak ada. Nah kenapa? Kalau jualan mobil biasanya pasti ada SPG. Saya nyari gambar ini setengah mati, ibu sekalian. Lah kenapa? Kalau saya ketik car exhibition pasti munculnya perempuan-perempuan seksi, paham ibu sekalian? Dan disesuaikan. Kalau jualannya sedan, perempuannya mulus, ceking gitu kan ya. Jualannya truk, perempuannya gede kan gitu kan ya. Latarnya kuat gitu kan, tahan lama misalnya.
Mending perempuan cantik atau perempuan jelek? Mending perempuan cantik atau perempuan jelek? Perempuan cantik itu tuanya jelek karena keriput. Berarti yang namanya cantik itu nggak awet. Kalau tua jadi jelek. Kalau yang jelek itu awet, paham ya sekalian? Dari muda sampai tua jelek terus. Enggak. Berarti lihat, apa yang hilang dalam gambar ini? Perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan dulu dijual, sekarang perempuan tahu cara jualan. Apa yang dijual? Yang dijual adalah dirinya, yang dijual adalah badannya. Nggak percaya, coba kita lihat lagi. Wanita zaman sekarang justru melecehkan diri sendiri, justru kemudian menghinakan diri sendiri. Coba lihat lagi. Mohon maaf. Ini gambar apa ini, Bapak sekalian? Ini gambar iklan makanan ringan buat anak-anak. Karena ini ibu-ibu semua, nggak apa-apa saya tayangin. Ini iklan makanan ringan untuk anak-anak. Perhatikan ibu-ibu sekalian, jangan lama-lama. Ini gambar apa ini, ibu sekalian? Ini gambar jualan Idul Adha pada tahun 2007. 2007 Idul Adha yang jualan yang model-model begini. Ternyata kenaikan penjualannya 300%, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang beli adalah bapak-bapak, jelas? Berarti bapak-bapak tertarik dengan barang-barang yang kayak begini. Dan saya masih bingung ini yang dijual sapinya atau, paham Ibu sekalian? Jelas sampai di sini? Coba kita lihat. Dulu perempuan dihinakan, dulu perempuan dilecehkan, dulu perempuan dijual. Semenjak kemudian mereka bilang, kami mau setara dengan laki-laki, kami pokoknya mau untuk berubah. Ternyata perubahannya kebablasan, mereka malah jual diri sendiri. Sama-sama rendah, sama-sama dilecehkan, cuma beda caranya saja. Jadi paham ibu sekalian? Coba lihat, tadi iklan tadi. Ibu-ibu tahu kenapa iklan tuh harus dibuat seperti itu? Padahal itu iklan makanan ringan, yang lihat adalah anak-anak. Tapi mereka punya standar Hollywood itu ada. Ketika mereka buat film, mereka harus memasukkan 3 hal. 1, thriller, yang kedua action, yang ketiga seks. Baru kemudian film itu akan laku dijual. Karena ada karena ada 3 hal ini yang tidak pernah akan gagal dalam menangkap perhatian laki-laki. Jadi pahami ibu sekalian? Nah 3 ini adalah apa? Yang pertama adalah thriller, yang kedua action, yang ketiga seks. Dan parahnya adalah bagi anak-anak kita zaman sekarang, ibu-ibu kalau anaknya makan narkoba, ibu-ibu rela atau tidak? Tidak. Kenapa nggak rela kalau anaknya makan narkoba? Karena merusak akal, betul begitu? Akal itu dirusak oleh narkoba dengan cara apa? Dengan cara begini. Kita itu punya 100 miliar sel otak, namanya sel saraf, itu punya 100 miliar sel saraf. Tiap kali kita belajar, ini ada saraf yang nyambung. Jadi tiap kali ibu menerima informasi yang baru, ada satu saraf yang nyambung. Setiap kali itu diulang, dia nyambungnya lebih banyak, lebih kuat, dan lebih cepat. Maka informasinya akan lebih cepat jalan ketika memang ada saraf itu. Nah, tugasnya minuman keras itu menghambat agar nggak terjadi koneksi. Makanya orang bilang, ini orang nggak connect nih, sekalian. Artinya dia nggak connect, sarafnya nggak bisa connect karena terhalang oleh minuman keras tadi. Menurut penelitian, pornografi itu lebih jahat 10-100 kali daripada khamr. Bisa dipahami Ibu sekalian. Jadi kalau khamr aja itu menghalangi anak-anak jadi pintar, pornografi lebih parah. Dan ini sudah disusupi sejak awal. Bayangkan, lihat iklan, mohon maaf, iklan ban dalam, apa hubungannya dengan paha? Ibu sekalian. Tapi ada nggak iklan ban dalam yang ada pahanya? Banyak. Lihat aja di bengkel-bengkel. Di bengkel-bengkel tuh bukan hanya ban dalam, tapi bahkan kemudian kalendernya gambar-gambar cewek. Lah kenapa? Karena cewek sekarang dijadikan sebagai komoditas jualan. Akibat mereka pengen jadi kayak laki-laki, kebablasan karena nggak tahu caranya, malah jadi menghinakan diri sendiri. Bisa dipahami saya di sini sekalian? Oke, kalau gitu saya pengen masuk lagi. Tidak hanya itu, tapi para feminis yang kebablasan ini akhirnya malah menuduh Al-Quran dan menuduh Islam sebagai biang keladi daripada perempuan yang dilecehkan. Jadi mereka bilang, oh bukan gara-gara Barat, Islam itu yang melecehkan perempuan. Maka lihat zaman sekarang, para feminis pasti temenan sama LGBT, pasti temenan sama penista agama. Mereka setali 3 uang, sekalian. Karena perjuangannya sama-sama nggak suka sama agama. Apa saja yang mereka protes misalnya? Nih, hukum waris. Oh, Islam tuh nggak adil. Waris laki-laki dan wanita. Laki-laki lebih banyak, perempuan setengahnya. Talak pada kekuasaan laki-laki. Poligami. Nah, ini biasa ibu paling sensitif. Poligami, masa perempuan nggak boleh poligami, laki-laki boleh poligami. Padahal memang berbeda. Nanti kita bahas.
Saksi wanita dibanding pria. Oh ini laki-laki boleh memukul perempuan, ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda misalnya mendapatkan mereka nusyus pada Anda, maka pisahkan dari ranjang, nasihati, pukullah mereka, kan gitu kan ya. Nah ini boleh dipukul perempuan, maka menyebabkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kiprah politik perempuan dan sebagainya. Oke, sebelum membahas tuduhan-tuduhan ini, ada satu perkara yang mau saya tanyakan pada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Kita coba buktikan sama atau tidak. Sayang bapak-bapaknya di bawah, dan nggak apa-apa kita tes pada ibu-ibu saja. Di depan ada warna dan tulisan. Sebutkan warnanya. Jelas? Sebutkan apa? Warnanya. Bukan tulisannya ya, tapi sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, siap? Nggak boleh nge-lag ya. Oke, apapun yang muncul sebutkan apa tadi? Bagus. 1, 2, 3. Warnanya. Jelas? Oke, ini warnanya apa? Warnanya kuning atau putih, tergantung Anda lihat. Tapi kalau tulisannya apa? Jelas. Sebutkan apa tadi? Oke, 1, 2, 3. Pusing? Oke, coba sekali lagi. Konsentrasi. Sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, 1, 2, 3. Merah, putih, ungu, biru, kuning, merah. Oke, sudah mulai terlatih. Sekali lagi, sebutkan warnanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apa kemudian bisa kita ambil dalam tes ini? Dalam tes ini ibu sekalian, susah atau tidak? Susah. Tapi anak-anak TK bisa sempurna menyebutkan. Lah kenapa? Karena mereka nggak bisa baca, paham ibu sekalian? Ada yang angkat kacamatanya biar nggak bisa baca, lihatnya cuma warna doang gitu kan ya. Oke, ini penting sekali. Kenapa? Karena otak manusia bekerja dengan cara khusus. Dari situ kita bisa memahami laki-laki dan perempuan beda. Ternyata untuk membaca tulisan merah, pink, hitam, jingga, itu kita menggunakan otak bagian kiri. Dan untuk membaca warna kita menggunakan otak bagian yang sebelah lain lagi, sebelah kanan. Artinya ada bagian yang berbeda yang kita gunakan untuk baca warna sama baca tulisan. Bisa dipahami sampai di sini? Ternyata ibu-ibu sekalian, setelah dites kemanapun, ini susah bagi perempuan, tapi ini jauh lebih susah bagi laki-laki. Lah kenapa? Laki-laki disuruh baca begini, tes aja nanti di rumah, pusing dia pasti 7 keliling. Lah kenapa? Karena ada konflik dalam otaknya orang sekalian. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli neuroscience, otak laki-laki dan otak perempuan jauh berbeda. Artinya kalau kita dikeluarin otaknya laki-laki dan dikeluarin otaknya perempuan, maka otak laki-laki dan otak perempuan strukturnya beda. Apa bedanya otak laki-laki dan perempuan? Otak laki-laki antara kiri dan kanannya jembatannya dikit. Otaknya perempuan antara kiri dan kanannya jembatannya banyak. Paham ibu sekalian? Sehingga perempuan otak kiri dan kanannya bisa lebih banyak informasi yang lalu lalang, makanya perempuan itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Bisa dipahami ya? Sedangkan laki-laki tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu karena otaknya jembatannya dikit. Paham ibu sekalian? Kalau perempuan itu bisa kayak komputer, buka ini, remnya tinggi, paham ibu sekalian? Nah, perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan rem yang lebih tinggi daripada laki-laki. Itu sudah pasti. Makanya perempuan tuh bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nelpon gitu ya, sambil lihat TV, ngasih makan anak, sambil masak. Nah, itu nggak ada masalah bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki disuruh begitu, langsung banting, dia nggak mau. Mendingan saya tidur aja. Lah kenapa? Laki-laki nggak bisa multitasking, sedangkan perempuan bisa multitasking. Makanya menjadi masalah kalau Anda tidak paham hal seperti ini. Laki-laki tuh nggak bisa multitasking. Jadi kalau laki-laki lagi melakukan sesuatu, Anda jangan barengi dengan yang lain. Contoh misalnya, Anda lagi di rumah ngobrol sama suaminya, dia lagi ngobrol sama Anda sambil main HP, jamin kena marah. Pasti kena marah. Langsung diambil HP, dibanting. Gimana kamu bisa ngomong sama saya kalau kamu perhatian sama yang lain? Paham sekalian? Karena laki-laki berpikir dengan cara dia. Bagi dia tidak mungkin bisa perhatian kalau dia melakukan sesuatu yang lain, kecuali yang sudah latihan. Tapi defaultnya laki-laki tidak bisa multitasking. Perempuan bisa multitasking. Lah perempuan pasti marahin. Dia mikir begini, bisa kok, dari tadi saya juga perhatian gitu kan ya. Tapi sebenarnya laki-laki melihat dirinya nggak bisa.
Jadi dia kira Anda juga nggak bisa. Laki-laki lagi nyetir, lagi fokus, jangan diajak ngomong. Oh ibu sekalian, mesti salah jalan. Lah kalau nggak salah jalan, mesti dia akan marah. Lah kenapa? Karena Anda ngajak ngomong. Karena dia lagi fokus, lagi jalan, lihat peta gitu kan ya. Dikit-dikit lihat peta lagi, dikit-dikit lihat peta lagi. Tiba-tiba anak ngajak ngobrol, abi, istri ngajak ngobrol. Bisa diem nggak sih gitu kan? Karena saya lagi serius ini, bisa diem sekalian. Nah, ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang harus Anda mengerti. Laki-laki tidak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking. Kalau Anda ngomong ke laki-laki, perhatian, lihat wajahnya, lihat orangnya, karena berbeda. Perempuan itu kalau diomongin nunduk, artinya dia dengar. Laki-laki ngomongin nunduk, artinya dia bagian yang lain, paham ibu sekalian? Makanya ibu-ibu kalau ngomong sama anak laki-laki gimana? Lihat ibu, kan gitu kan ya? Kalau sama anak perempuan, dia nunduk, biarin aja. Lalu kenapa? Dia dengerin, gitu kan ya? Jadi gini loh, Alila, kalau saya begini tuh begini. Dia nunduk sambil nangis, enggak ada masalah. Kenapa? Perempuan lihat pakai kuping, ibu sekalian. Bukan lihat pakai mata. Tapi kalau laki-laki dia harus ngelihat. Kenapa? Karena kalau dia lihat dia fokus. Kalau dia nggak ngelihat berarti dia nggak fokus. Dari mana Ustadz dalilnya? Bukan dari Al-Quran, dari penelitian. Jelas Bapak Ibu sekalian? Karena itu namanya di dalam Islam dalil nakli, dalil yang muncul daripada proses berpikir. Penelitiannya memang seperti itu. Oke, kalau gitu kita lihat nih, kalau nggak percaya. Laki-laki sangat fokus, diciptakan untuk fokus. Perempuan sudah dari sononya nggak fokus, paham ya sekalian? Laki-laki itu kalau dilihat pandangan matanya dia lurus ke depan dan jauh sekali dan fokus sekali. Perempuan itu sangat broad gitu kan ya, sangat kemudian sangat bervariasi pandangannya. Hampir 360 derajat ya sekalian. Enggak, hampir 180 derajat pandangan dia. Makanya laki-laki itu kalau nyari barang biasanya nggak bisa diandelin, ya sekalian. Umi kos kaki di mana? Ada di situ. Nggak ada? Ada. Di mana? Di lemari paling bawah. Nggak ada. Ada. Kamu sini dulu deh. Istrinya datang. Ini apa? Ini apa? Sering banget ya? Oh iya, memang laki-laki begitu. Laki-laki memang nggak bisa lihat pinggir-pinggirnya kok. Tapi itu keuntungan buat Anda. Kenapa keuntungan? Kalau dia lagi jalan di mall, dia mau ngelirik cewek yang lain, dia harus ngelihat begini. Kalau perempuan nggak, dia kayaknya lihat ke depan, baru lihatnya ke sini. Oke, Bapak sekalian, coba kita lihat lagi. Wanita itu 4-6 kali lebih sering menyentuh sesamanya dibanding pria. Lah kenapa? Karena otak yang dikembangkan dalam wanita, otak yang berkembang pada wanita pertama kali adalah otak-otak afektif, otak-otak perhatian, otak-otak emosional. Jadi perempuan akan jauh lebih emosional daripada laki-laki. Itu sudah penelitian. Karena dia lebih emosional, dia lebih senang dipegang sama orang. Maka perempuan 4-6 kali lebih menyentuh sesamanya dibandingkan dengan laki-laki. Gak percaya? Gampangnya gini deh. Anak-anak SD lagi pergi ke WC, perempuan sama laki-laki, beda atau tidak? Beda. Anak-anak perempuan tuh kalau pergi ke WC itu gandengan, wah ibu sekalian. Yang pergi satu itu sekampung anterin. Keluarnya juga bareng-bareng, bikin macet aja gitu kan ya. Pernah nggak lihat laki-laki SD masuk ke WC gandengan? Enggak. Laki-laki mengartikan sentuhan sebagai ancaman, paham ibu sekalian? Lihat ya, ingat ya, laki-laki mengartikan sentuhan sebagai ancaman. Sedangkan perempuan mengartikan sentuhan sebagai sebuah kasih sayang dan perlindungan. Itu bedanya. Ada seorang perempuan, wajahnya lagi murung, jelek gitu kan ya. Kemudian ada temennya yang lain, ada apa? Cerita dong ke saya. Oh cerita langsung gitu kan ya. Padahal awalnya nggak mau cerita, setelah dipeluk cerita. Laki-laki lagi murung, wajahnya jelek. Tiba-tiba temennya datang, ada apa? Cerita dong. Kamu homo ya? Dia akan khawatir Bapak sekalian, karena dia nggak senang dipegang-pegang. Bisa dipahami sekalian. Karena kalau dipegang tuh ngajak berantem namanya, Bapak sekalian. Nah perempuan tidak, perempuan sangat senang disentuh oleh sesamanya. Pria nalurinya sebagai pelindung dengan tebal kulit 1,5 kali lipat daripada wanita, maka dia nggak sensitif, Bapak sekalian. Nah contoh misalnya, ini perempuan kalau lagi foto, tempel-tempel, gitu kan ya. Nah, gitu kan ya, deket-deketan, gitu kan ya. Laki-laki kalau lagi foto kayak begini, kira-kira gimana? Ini ada yang salah pasti gitu kan. Ini ada yang salah kalau dibuat laki-laki foto. Laki-laki fotonya gimana? Laki-laki fotonya begini. Sok cool, sok keren gitu kan. Ini ada yang gini, ini kelainan gitu sekalian. Mudah-mudahan bukan anak Anda gitu ya. Baik guys sekalian. Lihat, pada usia 3 tahun, kosakata anak wanita 3 kali lipat anak pria. Bertanyalah pada pria tentang suasana kegiatannya bandingan dengan wanita. Anak saya itu ada yang umurnya baru 5 tahun dengan kakaknya 6 tahun. Tebak yang paling sering ngomong siapa? Masya Allah. Itu kalau pulang dari sekolah saya tanya sama laki-laki, gimana Ji sekolahnya? Bagus?
Gurunya lumayan, pelajarannya ya biasa. Mau makan apa? Terserah. Ya sekalian. Coba nanya sama anak perempuan, gimana sekalian nih? Nyesel ada nanya, paham ya sekalian? Itu jawabannya nggak berhenti ya sekalian. Karena kita tuh mau ngerjain sesuatu gitu kan ya. Dia ngomong terus, paham ya sekalian? Ya tapi ya itulah, perempuan memang sudah jago bicara dari awal. Makanya kadang-kadang ini juga perlu untuk dilihat, potensi perempuan itu adalah sebenarnya pada ngomong. Jadi kalau seandainya ngomongnya banyak itu normal, paham ya sekalian? Kalau nggak ngomong malah sakit itu perempuan, gitu kan ya. Nah, maka perempuan selalu lebih cepat belajar bahasa dibandingkan laki-laki. Itu satu. Yang kedua, dia lebih cepat paham Al-Quran dan lebih cepat menghafal Al-Quran dibandingkan dengan laki-laki. Itu harus dilihat. Kenapa? Dia sudah dari awal punya kecerdasan linguistik lebih besar daripada laki-laki. Maka kalau Anda punya anak laki-laki dengan anak perempuan, biasanya yang lebih cepat hafal Quran adalah anak perempuan. Dan lebih cepat belajar bahasa Arab, belajar bahasa Spanyol, apapun adalah anak perempuan. Kenapa? Sudah ada penelitiannya ibu-ibu sekalian. Tuh, orang-orang Italia berbicara 20.000 kata per hari, orang Barat 16.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki di seluruh dunia rata-rata berbicara 7.000 kata per hari. Beda? Beda. Perempuan lebih daripada 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya. Bayangkan apa yang terjadi ketika seorang perempuan di rumah, laki-lakinya pergi ke kantor, laki-laki sudah ngabisin jatah 7.000-nya, sementara perempuan tadi masih ada jatah 20.000, paham ya sekalian? Pas dia pulang itu laki-laki dengan iya. Nah itulah kemudian yang bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat, beda kan ya antara perempuan dan laki-laki. Perempuan berbicara bukan untuk dapat solusi, laki-laki berbicara untuk nyari solusi. Laki-laki itu by target banget. Tapi kalau perempuan enggak by target, lah kenapa? Dia terserah dia aja pokoknya, gitu kan ya? Pokoknya terserah dia. Dia pergi ke pasar, gitu kan ya? Pokoknya dia cari apapun yang dia suka. Dia ngomong apapun yang dia suka. Untuk apa? Cuma untuk ngomong aja. Jadi kalau seorang perempuan itu lagi curhat, dengerin aja, nggak usah banyak komen. Oh ya sekalian. Nanti kalau Anda komen terus dimarahin sama perempuan, oh ya sekalian. Kamu dengerin atau enggak sih? Kamu perhatian atau enggak sih? Gitu kan ya. Padahal komen itu tidak diperlukan. Nah itulah maksudnya ketika seorang laki-laki tahu tentang wanita, dia tidak akan ngambil hati ketika perempuan itu ngomong sesuatu yang jahat. Saya dipahami sekalian. Karena memang mereka perlu untuk ngomong. Kalau mereka nggak ngomong, mereka bisa stres. Apa penelitiannya? Nih, dalam keadaan di bawah tekanan, wanita akan berbicara tanpa berpikir. Sedangkan laki-laki akan bertindak tanpa mikir. Paham maksudnya? Makanya perempuan sering salah ngomong. Sedangkan laki-laki sering salah amal. Ketemu orang nyolot, pukul, terus nanya kenapa kamu nyolot? Dia mukul dulu baru ngomong. Perempuan tidak, perempuan ngomongnya yang jahat, gitu kan ya. Nah maka kalau misalnya lagi gibah, wah itu keren banget itu kalau sudah perempuan gibah. Lah kenapa? Karena mereka akan bertindak tanpa memikir. Itu laki-laki. Perempuan berbicara tanpa mikir. Makanya yang disuruh untuk kemudian menjaga adalah perempuan daripada laki-laki. Oke, kalau gitu kita lihat nih sekalian. Bayi perempuan menatap mata 2 kali lipat lebih banyak daripada pria. Kenapa? Perempuan sangat pintar dalam hal afektif, dalam hal perasaan. Sedangkan pria lebih tertarik benda dibandingkan wajah. Dan ini sangat menunjukkan perbedaan yang sangat luar biasa. Setelah diteliti, ada 10 video bayi lagi nangis. 10 video bayi lagi nangis, mute nangisnya nggak ditunjukin kayak apa, mute nangisnya. Cuma ditunjukin wajah dan kemudian mimiknya saja, tunjukin pada laki-laki dan tunjukin pada wanita. Wanita itu ajaib, dia bisa membedakan. Yang sebelah sini ini kurang makan, ini lapar, ini kepanasan, ini sakit perut, ini kayaknya ada masalah ini. Masalahnya apa? Dia tahu. Oh ini kepanasan dan sebagainya. Kalau laki-laki, oh semuanya pengen digendong ibunya. Wow, ibu sekali ya. Mereka nggak bisa bedain sama sekali. Maka kalau kita katakan perempuan tuh punya insting yang tajam, iya, karena memang sudah diberikan oleh Allah. Makanya perempuan selalu tahu bagaimana perasaan orang lain pada dirinya lebih tajam daripada laki-laki. Laki-laki udah jangan baper deh. Padahal memang perempuan tuh ngerasa. Kenapa? Karena kalau perempuan nggak seperti itu, anak-anaknya nggak bakal bisa dididik dengan baik. Paham ibu sekalian? Jadi kalau Anda bawel, kalau Anda baper, itu memang seorang ibu. Ibu sekalian, lah kalau ibu nggak bawel bahaya. Lah kenapa? Kayak laki-laki itu ditanya bapaknya, Pak, kenapa daun berwarna hijau? Karena dari dulu sudah begitu. Fotosintesis itu apa? Tanya sama guru. Ibu sekalian, dia akan jawabnya begitu. Tapi kalau perempuan jawabnya akan panjang. Kenapa daun berwarna hijau? Oh karena ada panjang gelombang yang dipantulkan yang begini. Panjang gelombang itu apa Mi? Oh jadi panjang gelombang itu begini. Tanya terus menerus. Itu saya dengan ibunya ngomong, kayaknya saya nggak sanggup begitu. Oh ibu sekalian, walaupun saya sering ngobrol, tapi nggak sanggup kayak dia. Kenapa? Perempuan punya rasa lebih tinggi daripada laki-laki dan dia punya persiapan yang lebih besar bagi dirinya untuk mengurus anak-anaknya. Bisa dipahami ibu sekalian? Bukan berarti laki-laki nggak ngurus anak ya.
Tapi perempuan punya kadar yang diberikan oleh Allah untuk eksekusi teknis pada anak-anaknya jauh lebih bagus daripada laki-laki. Paham sampai di sini Ibu sekalian? Oke, kalau gitu kita lihat. Nih buktinya lagi. Mata pelajaran, jumlah guru dan persen wanita dan pria. Lihat, pelajaran apapun perempuan mengungguli dalam bahasa. Makanya ini perlu jadi pertimbangan bagi anak-anak kita. Apakah anak-anak kita sekolahkan, kemudian bukan sekolahkan, kita kursuskan bahasa Arab, kita kursuskan bahasa Al-Quran misalnya, lalu kemudian kita kursuskan mereka untuk kemudian menghafalkan Al-Quran. Karena perempuan jauh lebih penting. Kenapa? Ini adalah kemampuan yang direct langsung ke anak-anak. Bisa dipahami maksudnya? Ketika nanti mereka sudah jadi ibu, ini direct langsung ke anak-anak. Hati-hati, jangan remehkan bahasa. Bahasa adalah ibu daripada seluruh ilmu-ilmu yang lain. Andaikan bahasa itu tidak dikuasai dengan baik, sulit bagi seseorang untuk mentransfer ilmu pada orang lain. Maka persiapan pada anak-anak kita yang paling baik adalah bahasa. Benar-benar, karena ini sudah keahliannya perempuan. Dia cepat sekali memahami bahasa. Bisa apa lagi bisa kita lihat? Nih, guru fisika, guru matematik. Fisika selalu pria, matematik selalu pria. Kenapa? Perempuan memang tidak punya modal yang cukup di dalam masalah-masalah logika dibandingkan dengan laki-laki. Ada ustadz yang pintar? Ada, tapi nggak default. Bisa dipahami dulu sekalian? Bukan berarti dosa juga perempuan belajar fisika. Enggak dosa. Cuman ini loh, keahlian Anda ini loh. Kenapa semua telemarketer perempuan? Kenapa semua telemarketer perempuan? Karena perempuan punktuasinya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Gitu kan ya. Punktuasinya bagus. Laki-laki nggak belepotan kemana-mana, wah sekalian. Nah, ini kemudian bisa kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh pekerjaan yang bidang logika, yang harus muter-muter ruang di kepala ini, semua dikuasai oleh laki-laki. Kalau nyetir, lebih bagus mana? Nyetir laki-laki atau perempuan? Ada parkir, bengkok, ini pasti perempuan, wah sekalian. Lah kenapa? Entah gimana tuh ngajarinya susah gitu. Lah memang Anda nggak bakat di situ, tapi Anda punya bakat di tempat yang lain yang laki-laki nggak mungkin nyaingin Anda di situ. Bisa dipahami sekalian? Ada bakat yang nggak mungkin laki-laki bisa nyaingin Anda di situ. Ada bakat yang laki-laki punya, perempuan nggak bisa saingin dia di situ. Bisa dipahami maksudnya sekalian? Laki-laki punya bagian, perempuan punya bagian. Oke, kalau gitu kita lihat. Sama nggak kalau gitu laki-laki dan wanita? Sama atau beda? Sepakat? Apa yang nggak sama? Secara penciptaan, secara kemudian otak dia tidak sama, tapi dia sama dalam hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen disamakan malah bahaya. Kalau Anda pengen disamakan justru itu penghinaan terhadap perempuan. Contoh, lihat peradaban apa yang terjadi apabila laki-laki dan perempuan pengen disamakan. Nih Ibu sekalian, aborsi di mana-mana. Di Indonesia 2,5 juta bayi diaborsi setiap tahunnya. Di dunia lebih banyak lagi, 46 juta aborsi per tahun. Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki pengen disamain kayak wanita. Laki-laki boleh keluar malam, aku pun mau keluar malam. Laki-laki boleh kemudian dansa dan dansi, aku pun juga mau dansa dan dansi. Ujung-ujungnya adalah pergaulan bebas, banyak aborsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi bisa kita lihat nih, laki-laki dan perempuan sudah sama sekali tidak ada lagi kemudian tujuan hidup seperti apa. Nikah cuma sekedar jadi pelampiasan fisik. Tapi tidak mikir sebenarnya untuk apa yang namanya pernikahan ini, untuk apa rumah tangga ini. Akhirnya terjadi apa? Kegagalan pernikahan, penyakit seks bebas. Pertanyaan saya, perceraian di Indonesia meningkat atau menurun? Meningkat. Berapa persen sekarang? Ada yang tahu sekarang berapa persen? Yang terakhir yang saya dapat kira-kira 30%. Amerika berapa persen? 50%. Ukraina, Belarusia hampir 80%. Cerai, bisa dipahami sekalian. Yang lain mungkin nggak enak aja kalau nggak cerai. Di Indonesia mungkin cerainya 30%, tapi yang rumah tangganya sudah hancur entah berapa persen. Yang cuma bersama-sama karena nggak enak aja. Ini permasalahan. Lah kenapa permasalahan? Karena laki-laki tidak menempatkan diri sebagai laki-laki, perempuan tidak menempatkan diri sebagai perempuan. Laki-laki kemudian kerjanya cuma merasa dia cuma cari duit saja. Ketika dia pulang ke rumah, dia bilang pada istrinya, jaga anak-anakmu, aku mau istirahat. Karena aku sudah melakukan porsiku. Sebagai seorang ayah, aku sudah cari duit. Ini porsiku. Sekarang giliranmu, jaga anak-anakmu, aku mau istirahat. Salah besar. Lah kenapa salah besar? Laki-laki itu kerjaan yang benar baru dimulai pas dia pulang ke rumah. Oh sekali itu kerjaannya baru. Loh harusnya Anda protes. Loh kerjaan Anda itu di kantor atau di rumah? Laki-laki yang benar, yang tahu Islam, dia tahu persis kerjaannya itu dimulai di rumah. Lalu pas ngantor ngapain? Pas ngantor dia tuh istirahat sebenarnya sekalian. Karena belum kerjaannya itu, dia istirahat daripada kerjaannya itu mendidik anak dan istrinya. Itu adalah seorang laki-laki. Loh tapi itu berat banget bagi saya. Kalau nggak mau jangan jadi laki-laki.
Paham Ibu sekalian? Karena laki-laki diberikan kelebihan dalam bidang itu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu pasti punya pengorbanan. Lah, perempuan juga seorang pemimpin, iya, tapi di rumah. Bisa difahami Ibu sekalian? Pemimpin bagi keluarganya di rumah. Nah, inilah kemudian menjadi masalah ketika laki-laki tidak tahu diri sebagai laki-laki, perempuan tidak tahu diri sebagai perempuan, terjadilah kegagalan pernikahan. Angka kegagalan pernikahan meningkat, penyakit seks bebas. Contoh, yang paling atas paling kiri. Gambar apa itu? Children daycare. Boleh nggak children daycare? Boleh-boleh aja sih. Cuma Anda harus tahu fungsi pendidikan paling utama itu adalah bagi seorang ibu. Bisa dipahami? Saya pernah nulis begini. Anda itu ibu beneran atau bukan? Tapi karena dimanfaatkan sama orang liberal, dibuzzer, dibuat kemudian cara yang salah sehingga orang-orang nyalain saya. Tapi coba pikirin baik-baik. Bener nggak? Kalau saya bilang saya seorang penulis, berarti saya harus nulis setiap hari. Kalau Anda bilang Anda seorang, misalnya contoh seorang kuliner, ahli kuliner, Anda harus makan tiap hari dengan makanan-makanan enak. Betul begitu? Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda seorang pekerja karyawan, berarti hidup Anda setiap hari paling banyak menjadi karyawan, kan itu kan ya? Kalau seorang ibu kan berarti harusnya dia paling banyak jadi seorang ibu. Benar nggak sih? Pertanyaannya adalah, gimana bisa dikatakan seorang ibu apabila ketika orang ini 8 jam sehari pergi ke kantor, lalu kemudian pulang tinggal 3 jam, lalu kemudian 3 jam dia bersama anaknya, itu pun sebelum anaknya tidur. Jadi pahami maksudnya kira-kira? Iya, tetap aja dia seorang ibu, Ustaz. Betul, tetap seorang ibu, tapi maksimal nggak dia sama anaknya? Tidak maksimal. Dan ini problem. Kenapa problem? Karena anaknya akan mengenal dunia, mengenalnya dari yang lain, bukan dari ibu dan bapaknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya produk yang seperti itu. Paham Ibu sekalian? Karena saya kenal segala sesuatu bukan dari orang tua saya. Frankly speaking, serius. Nanti ibu saya dengar pasti dia ngamuk. Tapi ngomong begitu. Saya nggak pernah diajari tentang bagaimana ketika saya, mohon maaf, saya nggak tahu. Loh, ini badan saya berubah nih. Suara saya berubah nih. Saya sudah mulai suka sama cewek, tapi nggak ada yang ngasih tahu saya gimana caranya. Nggak ada yang ngasih tahu saya apa itu mimpi basah. Nggak ada yang ngasih tahu saya bagaimana bertanggung jawab dengan badan saya. Nggak ada yang ngasih tahu saya gimana cara berlaku dengan seorang perempuan misalnya. Nah, ini permasalahan yang ngajarin siapa kira-kira? Ibunya kan gitu kan ya. Nah, bagaimana mungkin ibunya punya waktu untuk itu apabila dari awal ibunya kemudian nggak dipercaya sama dia? Pernah nonton video yang tentang pembantu sama ibunya? Nanti kalau belum nonton, coba nonton nanti di YouTube gitu kan ya. Ini video di Hong Kong. Ya Allah, sedih banget saya lihat itu langsung introspeksi saya. Gini ceritanya. Ada ibu diwawancarai sama pembantu diwawancarai. Pembantu kan di Hong Kong kan banyak, suruh jaga anak-anak. Ibunya pergi kerja seharian, pulang sudah capek, tinggal tidur, semua itu pada pembantunya, gitu kan ya. Ditanyain, anakmu sukanya makan apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu jawabannya apa? Anakmu suka cerita apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu anaknya jawabannya apa? Anakmu cita-citanya apa? Ibu jawabannya, pembantu jawabannya. Ternyata setelah ditanya pada anaknya, pembantunya yang benar semua. Itu ketika ditunjuk pada ibunya langsung nangis dan ibunya sadar, oh ya ternyata pembantu saya lebih dekat daripada kemudian saya kepada anak saya. Jadi paham ibu sekalian. Dan ternyata pas saya pergi ke Hong Kong beneran, tiba-tiba ada datang anak sipit banget dengan orang Cina. Ini anak siapa sih? Oh ini anaknya bos saya. Loh kok dibawa Mbak? Sudah dipercayakan pada saya. Bisa dipahami. Tapi itu bagus. Dia datangnya ke pengajian. Coba kalau misalnya anak-anak diajar dengan sesuatu yang salah. Investasi terbesar kita bukannya ada pada anak-anak kita. Jadi paham ibu sekalian. Nah maka saya sampaikan, kalau misalnya investasi terbesar kita ada pada anak-anak kita, cara terbaik mengajarkan pada mereka adalah ketika mereka masih kecil 0 sampai 8 tahun. Kenapa 0 sampai 8 tahun? 0 sampai 8 tahun golden age. Kenapa golden age? Lihat, ada satu restoran waralaba terkenal di dunia, lambangnya M. Itu adalah restoran yang punya tempat bermain paling luas di seluruh dunia. Jadi tempat bermain dia itu kalau dikumpul seluruh dunia lebih luas daripada seluruh TK digabung jadi satu. Paham gak maksudnya? Jadi seluruh TK digabung jadi satu masih luas punya dia. Kenapa? Dia sudah meneliti, andaikan anak 0 sampai 8 tahun mengasosiasikan huruf M itu dengan happiness, dengan kebahagiaan, maka mereka akan jadi pembeli-pembeli utama di masa depan. Paham maksudnya? Lah pertanyaan saya adalah yang kita ajarkan pada anak kita 0 sampai 8 tahun apa? Yang kita ajarkan jangan-jangan sesuatu yang salah. Kadang-kadang orang tua merasa, nak sebentar nak, ibu lagi mau pergi pengajian, kita kasih gadget penghancuran. Paham ibu sekalian? Kita kasih gadget penghancuran. Padahal kita rasa kita lagi didik dia. Tapi Ustadz yang dilihat di gadget itu adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felicia, Ustadz Hanan Atang, Ustadz Abdul Somad. Nggak peduli, itu penghancuran. Karena anak kecil tidak boleh pegang gadget. Jelas Bapak Ibu sekalian? Kenapa tidak boleh? Penelitiannya sudah ada. Penelitian apa lagi Ustaz? Oke, yang nonton SpongeBob itu berkurang 2% konsentrasi tiap kali nonton.
Bapak Ibu sekalian, berarti kalau sudah nonton berapa episode tinggal 2% itu kayaknya kecerdasannya Bapak Ibu sekalian. Sulit untuk melihat, untuk mempelajari sesuatu. Penelitian lagi, anak yang main gadget sejam sehari berkurang 10% konsentrasinya. 3 jam sehari berarti berkurang 30% konsentrasinya. Berarti kapan mereka baru boleh pegang gadget? Di Inggris penelitiannya adalah kelas 3 SD baru boleh pegang gadget. Itu di Inggris penelitiannya. Dan itu pun sudah dikasih setahun sebelumnya, mereka harus dikasih materi tentang bertanggung jawab soal gadget. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat mereka ketika kita ajari doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami mohon ampun atas diri kami mohon ampun atas kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengajari kami ketika kecil. Pertanyaannya, yang didoakan pembantunya atau ibunya? Ayo sekalian. Ya Allah, ibu sekalian, saya tuh mikir gini, saya tuh sangat sederhana sekali. Dulu pas masih kafir, saya tanya pada bapak saya, "Pi, kenapa mami nggak kerja?" Kenapa mami nggak kerja? Bapak saya tuh luar biasa. Bapak saya ngomong begini, "Mamimu nggak usah kerja, di rumah aja." Lah kenapa? Selama papi masih cukup untuk menghidupi kalian, mamimu di rumah saja. Paham ya sekalian? Sekarang saya baru ngerti kenapa bapak saya bilang begitu. Lah kenapa? Pas saya sudah punya anak, saya nggak mau begini. Saya nggak mau ketika saya sudah gede, saya nggak mau ketika anak saya sudah gede, dia melakukan sesuatu yang nggak saya suka, kemudian saya bilang ini, ya Allah, coba dulu saya menghabiskan waktu lebih banyak buat dia. Mungkin ini nggak terjadi. Nyesel nggak kalau itu terjadi? Nyesel nggak kira-kira? Tapi bisa diulang lagi? Enggak. Tapi andai kan sekarang saya sudah maksimal, minimal waktu saya sudah saya berikan yang terbaik buat dia, yang terbanyak buat dia, maka minimal ketika ada terjadi sesuatu pun saya bilang apa? Ya Allah, saya sudah berusaha yang terbaik, tolong saya melalui ujian ini ya Allah. Bisa dipahami Ibu sekalian? Bapak saya yang membiarkan ibu saya di rumah saja, saya tidak maksimal kemudian mendapatkan sesuatu dari dia. Bukan berarti saya tidak bersyukur pada ibu saya. Saya bersyukur banget pada ibu saya yang udah mengantarkan saya seperti ini. Tapi harusnya bisa lebih baik. Bisa dipahami Ibu sekalian. Islam punya banyak sekali kemudian aturan-aturan tentang ibu pada anaknya, tentang bapak pada anaknya, tentang bagaimana kemudian mereka satu sama lain. Yang kedua, lihat ribut rumah tangga. Pernah kejadian ribut rumah tangga? Oh, tiap hari kita ribut rumah tangga, jelas. Saya sama istri juga sama, tiap hari selalu ada cerita. Tapi itu kalau misalnya disikapi dengan bagus, malah membuat kerekatan dalam rumah tangga, bukan keretakan dalam rumah tangga. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, bahaya. Suatu waktu saya pergi ke Amerika, permasalahan di Amerika mixed marriage. Mixed marriage, laki-laki yang bukan muslim pindah jadi Islam cuma untuk menikah, perempuannya tidak punya ilmu agama sama sekali. Menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, suatu waktu kemudian seorang perempuannya pengen dekat kepada Allah, laki-lakinya bilang, "Gak usah paksa anak-anakmu untuk dekat kepada Tuhanmu. Lah anak-anakmu punya pilihan sendiri-sendiri." Dan mereka kadang-kadang ribut sendiri. Suatu waktu saya ke tempat sana, lalu kemudian disuruh masuk ke tempat satu keluarga, suruh nginep di situ. Ada anaknya lagi main game. Mungkin kemudian ibunya bilang sama anaknya, karena ada saya, "Yuk kita sekarang sholat bareng yuk. Sekarang kan ada ustadz, kita jamaah sama ustadz yuk." Anaknya bilang, "Enggak, gue lagi main game." "Yuk kita berhenti sebentar aja. Ini ya ustadz, kita sholat dulu." "Enggak, saya mau main game." "Loh, kamu enggak dengerin kata-kata saya?" "Loh, emang kenapa?" "Lah saya kan ibumu yang sudah melahirkanmu." Anaknya bilang, "Emang siapa yang minta kamu melahirin saya?" Ayo sekali di depan mata saya. Kira-kira ibunya gimana? Sedih atau tidak? Bisa dipahami Ibu sekalian? Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata keluarganya sering berantem. "Kamu bantah ya sama saya?" Anaknya bilang, "Kamu juga bantah sama suamimu." Kamu Ibu sekalian? Perkeretakan rumah tangga ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan kerja di luar, laki-laki kerja di luar, perempuan punya ego, laki-laki punya ego. Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan saya tertolong dalam rumah tangga saya itu adalah ketika ada yang mau ngalah. Bisa dipahami? Ketika ada yang mau ngalah. Ketika saya lagi waras, saya ngalah. Ketika saya lagi nggak waras, istri saya ngalah. Tapi ini penting sekali untuk mengakui bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi kalau ini tidak diakui, kalau ini tidak ada kemudian dalam kepala setiap daripada ini, masya Allah. Apalagi kalau perempuan kerja, gajinya lebih tinggi daripada laki-laki. Kira-kira gimana? Ribut. Kenapa harus dengerin kamu terus? Kenapa harus kamu terus yang menang? Rumah kita cicil bareng, mobil kita cicil bareng, anak juga kita cicil bareng. Semua bareng, kenapa harus kamu terus yang menang? Dilihat sama anaknya, monkey see, monkey do. Wah, Bapak sekalian, monyet lihat, monyet berbuat. Bisa dipahami? Maka ketika anaknya ngeliat seperti itu, itulah yang diulangi dalam kehidupannya sehari. Sebelah kanan, apa yang bisa kita lihat sebelah kanan bawah? Ayam kawin sama ayam, anaknya bukan ayam, Bapak sekalian. Anaknya kucing, Bapak sekalian. Berarti telah terjadi perselingkuhan, Bapak sekalian. Lah, perselingkuhan banyak terjadi ketika wanita ditempatkan dalam posisi yang tidak pada tempatnya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Contoh misalnya, sudah ada penelitiannya. Cinta datang dari mana?
Datang dari mata, banyak yang dengar lagu kan itu kan. Cinta datang dari mana? Salah. Weting tresno jalaran soko kuliner. Jelas? Nah, jadi munculnya cinta gara-gara makan bersama-sama kan itu kan ya. Gara-gara kulino. Kulinonya berapa lama? Kulino berapa lama? Kulino berapa lama? Seringnya berapa lama? Ternyata menurut penelitian nggak perlu lama, 3 kali 24 jam. Ketika Anda bersama dengan seseorang 3 kali 24 jam, nggak peduli Anda sudah menikah atau belum, nggak peduli Anda beriman atau tidak beriman, itu sudah chemistry. Jelas maksudnya? Itu sudah kimiawi dalam tubuh kita. Kalau kita bertemu orang 3 kali 24 jam, terus-menerus berinteraksi 3 kali 24 jam, kita memunculkan rasa cinta. Bisa difahami? Weting tresno jalanan soko. Nah, orang Jawa tuh ngomong begitu nggak usah pakai penelitian. Tapi penelitian sudah ada zaman sekarang 3 kali 24 jam. Jadi kalau ada haters saya stalking lama-lama dia cinta sama saya, paham sekali. Lah, ini angka kegagalan pernikahan, penyakit seks bebas muncul kenapa? Karena perempuan tidak diposisikan pada posisinya sendiri. Gini apalagi? Nah, ini yang terjadi. Eksploitasi perempuan dalam bidang food, fun, and fashion. Betul begitu? Khususnya zaman sekarang, fashion. Lihat ini perempuan-perempuan kalau suruh belanja kan menggila, paham Ibu sekalian? Nah, kenapa bisa menggila? Karena zaman sekarang tuh yang namanya barang bukan jadi fungsi, tapi gengsi. Betul begitu? Wow, ini percaya nggak ada tas harga tasnya $2.000, percaya? $20.000 juga ada, Ustaz. Ya, saya juga sudah tahu. Mereknya itu ada caranya. Caranya gimana? Bawa tasnya di ketiak bagian kanan, jalannya pelan-pelan supaya kemudian logonya kelihatan. Wah, wow, sekalian. Lah kenapa? Karena gengsi tadi masalahnya. Apalagi bisa kita lihat nih, perempuan-perempuan demi sebuah kata setara. Demi sebuah kata setara. Apa ini namanya? After hours. Setelah kerja, minum minuman keras. Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau laki-laki bisa fun, saya juga bisa fun dong. Dan ini mulai yang sekarang. Dan banyak di Jakarta. Ketika jam after hours, minum minuman keras, kadang-kadang swing. Tahu swing? Oh, nggak ada tahu. Ini ibu-ibu baik-baik semua kayaknya. Swing itu Anda punya laki-laki, Anda punya suami, dia juga punya suami, datang ke satu tempat sudah disepakati gantian. Dan itu sudah masuk di Indonesia. Lama sekali masuk di Indonesia. Saya minum dulu sebentar ya. Ya, itu demi sebuah kata setara. Miss World. Pernah nggak kita mikir kenapa sih ada Miss World tapi tidak ada Mr. World atau Mr. Universe? Ini zaman dulu saya ambil sebelum dia jadi presiden. Kenapa saya ambil gambarnya? Karena dia yang mempelopori Miss World. Tahu aslinya Miss World itu apa? Mohon maaf, kontes pakaian dalam. Jadi sebuah perusahaan pakaian dalam, mereka perlu model untuk pakaian dalam mereka. Pakaian dalam tahu kan ya? Model untuk pakaian dalam, karena mereka nggak punya dana, mereka punya ide. Gimana kita adakan kontes bikini, kontes pakaian dalam, supaya bisa melihat model mana yang cocok untuk perusahaan kita. Ujung-ujungnya jadilah Miss World dan Miss Universe. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Makanya Miss World dan Miss Universe disponsori oleh laki-laki, karena yang nonton juga laki-laki. Bisa dipahami teman sekalian? Oh enggak, ini semua tentang beauty, brain, behavior. Enggak, omong kosong. Lah kenapa? Andaikan badannya kayak begini, kira-kira jadi Miss World nggak? Walaupun dia beauty, brain, behavior, kira-kira nggak bakal. Lah kenapa? Karena yang dinilai satu-satunya adalah fisik. Karena laki-laki pasti tertarik pada apa tadi? Fisik. Sedangkan wanita bukan pada fisik. Maka kalau ada laki-laki yang kayak begini, belum tentu wanita mau. Mau nggak laki-laki kayak gini, suaminya di rumah? Ngeri kali Ustadz gitu kan ya. Nggak akan mau, karena laki-laki dan wanita berbeda. Nih penelitiannya ternyata. Contoh lagi penelitian. Oke, balik lagi. Nggak enak. Sini aja. Nggak enak. Sini aja lah. Oke. Ada penelitian begini. Coba lihat. Laki-laki dan wanita berbeda atau tidak? Kenapa sekarang perempuan-perempuan dieksploitasi? Mau tahu teman-teman sekalian tentang Miss World dan sebagainya, termasuk ini angka-angka begini? Lihat nih, Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun dari pornografi, jualan cewek. Jepang mendapatkan 3 kali lipat jualan cewek, 450 triliun untuk dari film porno. Dan film porno Jepang yang main siapa? Cowok atau cewek? Ya cewek lah. Cowoknya nggak sebanyak ceweknya. Ustaz kok tahu sih, kata orang. Jadi ini kemudian yang kita bisa lihat 450 triliun, bayangkan, dari industri pornografi. Dan kenapa bisa begitu? Karena laki-laki dan wanita melihat beda. Laki-laki selalu lihat daripada fisik, pasti fisik.
Laki-laki kalau lihat wanita, sudah disurvei, menurut Anda 5 bagian tubuh wanita yang paling menarik apa yang pertama? Bukan dada. Wajah nomor 5. Apa kira-kira? Betis, bukan. Hah? Pantat, bukan. Pantat nomor 2. Pantat nomor 3. Nomor 1 apa kira-kira? Bukan, pinggul. Sudah diteliti. Pinggul nomor 1, nomor 2 dada, nomor 3 bokong, nomor 4 baru seterusnya. Kenapa bisa gitu? Itulah kenapa perempuan itu sangat pengen terlihat baik. Maka mereka walaupun menderita mereka pakai high heels. Kenapa pakai high heels? Betul, bagian yang paling di-endorse oleh high heels adalah pinggul. Kenapa laki-laki lihat pinggul? Itu sudah bawaan bawah sadar. Karena pinggul itu menentukan proporsi atas dan proporsi bawah sekaligus kesuburan wanita. Jadi misalkan kalau laki-laki itu nyari seorang perempuan, kalau dia serius dia akan nyari perempuan yang subur, dan itu dilihat dari pinggulnya. Jadi sekalian, itu laki-laki. Makanya kenapa perempuan itu kalau pakai jilbab harus kemudian tidak boleh kelihatan pinggulnya. Zaman sekarang malah dilihatin pinggulnya, wah sekalian. Ya itu yang dicari oleh laki-laki. Bisa dipahami sekalian. Sedangkan berbeda, seorang perempuan lihat laki-laki pertama kali yang dilihat apanya? Pinggulnya? Enggak. Yang dilihat apa kira-kira? Oh, uangnya. Ini matre ibunya itu. Ternyata tidak. Ternyata menurut penelitian yang pertama kali dilihat oleh perempuan adalah humornya. Maka perempuan itu selalu suka sama cowok yang bisa ngelucu. Kenapa? Karena bagi perempuan ngelucu adalah ekspresi daripada rasa aman. Berarti laki-laki ini nggak akan menyakiti dia karena aman deket dia. Sebenarnya diayomi, dilindungi, dimengerti, didengarkan. Sebenarnya itu sebenarnya. Bisa dipahami sekalian? Coba lihat. Standar perempuan ada pada perasaan. Standar laki-laki ada di jelas ya? Makanya kalau laki-laki lagi nangis nutup mata kan gitu kan ya? Kalau perempuan lagi nangis nutup apa? Nutup mulut. Gak mungkin nutup mata. Bahkan kalau perempuan lagi nangis lihat film Korea, ya Allah, langsung gitu kan ya? Ya Allah, langsung itu gak mungkin. Jelas maksudnya. Lah kenapa? Karena laki-laki dosanya di sini. Laki-laki melihat baru kemudian mohon maaf, ngelihat baru muncul kemudian nalurinya. Perempuan tidak, dia ngelihat pakai mata. Enggak, saya cuma ngasih tahu saja bahwa ternyata kalau perempuan dibiarkan begitu saja tanpa ada kemudian batasan-batasan yang jelas, dia menghancurkan komunitas, dia menghancurkan negara, dia menghancurkan dirinya sendiri. Bisa dipahami sekalian? Ternyata negara-negara yang dibiarkan seperti itu feminismenya hancur lebur. Oke, kalau gitu kita lihat ini sekalian. Nih, coba lihat. 43% internet user view pornographic material. 1 di antara 3 female. 2-nya tetap laki-laki. Sex and porn are among the top 5 search terms for kids under 18. Artinya adalah apa? Hati-hati betul dengan barang-barang kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak Anda dan anak saya itu diserang dari berbagai arah karena mereka tahu persis cara merusak otak yang paling efektif adalah dengan pornografi. Jelas sampai di sini Bapak Ibu sekalian, dengan hal-hal yang merangsang buat laki-laki dan anak-anak itu. Oke, kalau gitu kita lihat. Kenapa bisa begitu? Oke, masuk dalam materinya. Masih punya waktu? Sebentar ya. Oke, lihat. Ini kemudian standar kebahagiaan orang-orang sekuler. Orang sekuler, orang yang tidak punya agama, orang yang benci Islam, senantiasa mendewakan materi. Sehingga mereka menjadikan standar kebahagiaan adalah materi. Dalam hidup mereka selalu diukur begitu. Contoh. Orang kalau lulus yang diperhatikan ilmunya atau ijazahnya? Ilmu atau ijazahnya? Yakin ilmunya? Oke, kalau ada orang bilang, oh saya emang ilmunya. Oke, tanya sama dia, kamu lebih takut kehilangan ilmu atau kehilangan ijazah? Orang itu kalau sudah kehilangan ijazah udah takutnya setengah mati. Karena ini ijazah saya hilang, saya nggak bisa ngelamar. Orang punya ilmu mah tenang, kenapa? Ijazah boleh hilang, ilmunya sudah ada di sini. Saya dipahami sekalian. Artinya apa? Orang terbiasa dengan materi. Contoh lagi, orang sukses itu dinilai dari apanya? Sukses materi. Dia S berapa gitu kan ya. Apalagi dia punya duit berapa. Oh, itu perempuan tuh sukses banget, keren banget. Lagi alumni. Wah, gila ini keren banget teman gue. Kenapa? Dia perempuan, gajinya 2 digit, Bro. Setiap tahun dia pergi ke luar negeri, mobilnya keren, rumahnya bagus. Wah, wanita karir banget sih. Ada seorang wanita S3, lalu kemudian dia punya gaji 2 digit juga, tapi dia resign, lalu kemudian dia ngurus anak. Apa kata ibunya? Eman dek. Ngapain? Kamu tuh udah di sekolah tinggi-tinggi, sudah bagus gajinya. Ya Allah, seolah jadi ibu itu hina lah sekalian.
Ada seorang kelas 6 SD nggak lulus SMP, nggak lulus SD cuma sampai kelas 6, dia ngurus perempuan, pantas ngurus anak. Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia bodoh. Ibu sekalian. Ini masalah besar. Kenapa? Karena semua diukur daripada standar kebahagiaan adalah materi. Ketika, catat baik-baik, ketika materi jadi standar kebahagiaan, maka orang kapitalis, wanita dan laki-lakinya mengejar yang namanya materi. Ketika materi yang dikejar, catat baik-baik, Anda nggak bakal menang dengan laki-laki. Jelas? Anda nggak bakal menang dari laki-laki. Catat baik-baik, Anda nggak bakal menang dari. Karena itu jangan berusaha saingi laki-laki dari bagian yang paling dia hebat. Feminisme tuh lucu. Dia bilang kami dijajah laki-laki, kami dihinakan laki-laki. Tapi dia ditanya, terus mau apa? Jadi kayak laki-laki. Paham sekali. Paham nggak sih maksudnya kira-kira? Standar kebahagiaan mereka kok sama kayak laki-laki. Padahal nggak bisa. Lah kenapa nggak bisa? Lihat, laki-laki punya hormon berbeda nggak dengan hormon perempuan? Laki-laki beda, perempuan beda. Ada nggak perempuan yang sukses untuk mengatur perusahaan, sukses untuk mengatur negara? Ada atau tidak? Ada. Tapi hormonnya berubah. The Iron Lady. Apalagi misalnya, jadi sudah ada penelitian, baca aja di bukunya Alan and Barbara Pease, Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Itu ada di situ dikatakan perempuan-perempuan yang jadi CEO dan berhasil, maka tubuhnya berubah karena hormonnya berubah. Apa yang berubah? Muncul bulu-bulu yang di tempat yang tidak seharusnya, gitu kan ya. Mohon maaf, dadanya jadi rata. Lah kenapa? Karena hormonnya sudah berubah. Hormon itu yang menyebabkan bentuk tubuh kita seperti apa? Bisa dipahami sekalian. Dan kalau misalnya mereka sukses, mereka benar-benar jadi kejam kayak laki-laki. Sedangkan perempuan bukan dinilai dari situnya. Perempuan itu justru kekuatannya di mana? Di cepat nangisnya, di perasaannya, gitu ya, di kemudian care-nya. Itu saya diemin anak-anak saya susahnya setengah mati itu. Tapi begitu ibunya nangis, saya bilang, tuh ibumu nangis. Semua diem. Gak ada yang berani ngomong sama sekali. Bahkan ikut nangis juga mereka. Kenapa? Karena afektif itu kadang-kadang lebih penting daripada kemudian suara bapak-bapak yang keras. Saya dipahami ibu sekalian. Nah, ini kekuatan perempuan. Jangan menyaingi laki-laki dari bagian yang dia paling jago. Coba lihat nih. Sedangkan di dalam Islam, lelaki dan perempuan itu bukan materi yang menjadi penentunya, tapi yang jadi penentunya apa? Kebahagiaan di dalam Islam itu disandarkan pada Allah. Maka kalau disandarkan pada Allah, laki-laki punya jalur perlombaan sendiri, perempuan punya jalur perlombaan sendiri. Bisa dipahami sekali. Kita nggak berkompetisi, kita sedang berlomba di jalur masing-masing. Gitu kan ya. Oke, kalau gitu coba kita lihat. Suatu waktu seorang wanita bersama Asma datang, ya Allah, ya Rasulullah, aku korbankan bapak demi dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita yang berada di belakangmu. Sesungguhnya Allah mengutusmu untuk seluruh laki-laki dan wanita. Tapi ternyata wanita dan laki-laki berbeda. Lah kenapa? Laki-laki itu dapat semuanya, kami nggak dapat apa-apa. Laki-laki kalau sholat paling depan, kami di belakang. Laki-laki kalau misalnya jihad boleh, kami nggak boleh jihad. Laki-laki dapat warisan banyak, kami nggak. Padahal kami yang nyuciin baju mereka, kami yang ngurusin anak mereka, kami yang memuaskan mereka. Lalu bagi kami dapat apa? Kata Rasulullah, sampaikan pada seluruh wanita-wanita yang mengutus engkau, maka seluruh yang dilakukan oleh laki-laki itu sama seperti yang kalian lakukan. Paham maksudnya? Jadi seluruh yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah itu semua bagi kalian di dalam rumah. Artinya kalau suaminya pergi sholat subuh, istri dapat pahala sholat subuh berjamaah walaupun istrinya sholat di rumah. Asik kan? Suaminya berjihad, dia lagi nyuci, dapat pahala jihad. Itu yang menjadi sebab kenapa dalam fikih laki-laki dapat duit di luar itu dikasih pada istrinya di rumah. Karena seluruh yang didapatkan oleh laki-laki di luar itu dikasih pada istrinya di rumah, termasuk duitnya. Itu yang kalian mau, Anda mau kan itu kan? Kasih tahu Ustaz, kita akan viralkan saat ini. Paham sekalian. Jadi gini maksudnya. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Begitu kemudian dia punya suami, suaminya dapat apapun di luar, itu bagi istri di rumah. Masya Allah, sangat adil sekali di dalam Islam. Kenapa? Karena suami itu sama istri itu saling menanggung. Maka ketika suaminya dapat di luar, bagi istrinya. Apalagi kemudian lihat bagaimana kemudian tolak ukur kebahagiaan wanita. Barang siapa diamani Allah seorang putri, bila mati tidak ditangisi, bila hidup dididik secara baik, dia dapat jaminan surga. Cuma ada pada perempuan, gak ada pada laki-laki. Wahai Rasulullah, siapa yang berhak untuk ditaati antara bapakku dan ibuku? Siapa duluan? Ibumu. Yang kedua siapa lagi? Ibumu. Yang ketiga siapa lagi? Yang keempat baru. Berarti bapaknya berapa? 1. Ibunya berapa? 3. Bagus, ibunya ada 3. Enggak, itu tafsir sesat. Maksudnya ibu itu 3 kali lipat daripada ayah. Artinya bapak sama ibu manggil, "Nak," yang harus dijawab pertama kali siapa? Ada apa, Bu? Oke, ibunya sudah memenuhi keperluan dia, baru, "Bapak ada apa? Mohon maaf tadi ibu manggil saya."
Dipanggil lagi, nak, dia balik lagi ke ibunya. Kenapa? Dia mementingkan ibunya 3 kali lipat daripada bapaknya. Kenapa? Karena ini penting sekali. Kenapa? Eksekusi teknis pendidikan anak-anak ada pada ibu. Kalau anaknya rusak, ibunya dapat dapat dosa 3 kali lipat bapaknya. Kalau anaknya baik, ibunya dapat pahala insya Allah 3 kali lipat bapaknya. Kira-kira begitulah. Bukan pasti, tapi kira-kira karena ibu-ibu yang ngambil eksekusi teknisnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi sekalian. Nih, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik terhadap akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi, tidak ada yang bisa diharapkan bagi seorang laki-laki yang sudah jelek akhlaknya pada istrinya. Lah kenapa? Sama istrinya saja dia tidak bisa baik, padahal tiap hari ketemu, apalagi pada yang lain. Paham ya? Kasih tahu sama seorang suami, cara ngukur akhlak itu ada pada istri. Andai kan pada istri dia nggak bisa baik, dia sulit baik pada yang lain. Andai kan sama teman-temannya dia bisa baik, tapi sama istrinya dia tidak bisa baik, maka dipertanyakan keimanannya dan dipertanyakan akhlaknya pada Allah. Lah kenapa? Kalau dia bisa baik sama teman-temannya, dia harus bisa lebih baik sama istrinya. Lah kenapa? Istrinya itulah yang paling dekat kepada dia, dan tanggung jawab dia yang paling besar itu pada istrinya. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu itu adalah kemudian Islam. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Dalam hadis yang lain Rasul katakan ada 4 kebahagiaan seorang laki-laki. 1, rumah yang baik, rumah yang luas. 2, kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak macam-macam. Yang ketiga, tetangga yang baik. 4, wanita yang solehah yang menjadi istrinya. Berarti di antara keempat ini, kalaupun harus pilih satu, siapa? Wanita solehah. Maka Anda tidak perlu kendaraan, Anda tidak perlu rumah, Anda tidak perlu tetangga yang baik. Sudah cukup satu itu aja, karena itu persiapan yang terbaik. Bisa dipahami sekalian? Oke, begitu kita lihat lagi. Nih, kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan itu sama. Dalam bidang apa? Dalam bidang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka beriman, andaikan mereka beramal soleh, andaikan mereka berzakat, mereka berdakwah, mereka sholat, Allah menyayangi mereka semua. Tapi jangan iri, memang Allah karuniakan sebagian lebih besar daripada sebagian yang lain. Allah karuniakan perempuan, ada yang lebih tinggi daripada laki-laki. Allah karuniakan laki-laki, ada yang lebih tinggi daripada perempuan. Jangan iri untuk bekerja sama. Karena kalau sama, ngapain nikah? Paham ya? Justru karena beda nikah. Saya sama istri saya beda, makanya nikah. Kalau sama, ya nanti nggak jadi nikah, gitu kan? Malah berantem gitu kan kalau sama. Nah makanya kita tidak boleh sama. Kalau gitu kita lihat, ini rahasianya terakhir, men sini in woman sono. Tahu artinya? Di balik seorang pria yang hebat terdapat seorang wanita yang kuat. Bukan di balik di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, tidak. Di balik seorang laki-laki yang kuat terdapat di balik seorang laki-laki yang hebat terdapat seorang wanita yang kuat. Lihat baik-baik Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Tahu ulul azmi? Tahu ulul azmi? 5 nabi yang paling harus kita ambil pelajaran. Nomor 1. Wah, ini kayaknya nggak lulus SD ini kayaknya ya. Oke, kita hafalkan bareng-bareng. Ulul azmi nomor 1. Dari atas dulu. Dari atas lagi. Adam bukan. Nuh. Setelah Nuh, Ibrahim. Setelah Ibrahim, Musa. Setelah Musa, Isa. Setelah Isa, Muhammad. Cara gampangnya apa? Nimim. N-I-M-I-M. 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sekarang saya sampaikan pada Anda bagaimana keistimewaan perempuan di dalam Islam. 5 nabi yang diminta oleh Allah untuk kita pelajari benar-benar, semua berkisah tentang wanita-wanita hebat di belakangnya. Lihat siapa saja wanita yang berpengaruh dalam kehidupan orang-orang ini. Yang paling bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa yang paling berpengaruh di belakangnya? Khadijah, Masya Allah. Sudah pernah pergi ke Hira? Sudah pernah pergi ke Hira? Belum. Nanti kalau umroh, saya doakan mudah-mudahan nanti pergi umroh, amin, insya Allah. Kalau pergi umroh, tolong minta sama mutawifnya, minta anterin ke Hira. Minta anterin ke Hira, ke Gua Hira. Ya, Gua Hira itu dulu tempat Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Nah, dan itu pas saya ke sana, pas saya umurnya masih 29 tahun, pas saya ke sana tuh Masya Allah, naik atas itu, naik turun 3 jam ya sekalian. Padahal saya masih 29 tahun. Lah kenapa? Di atas makan mie dulu ya sekalian gitu. Enggak, tapi susah. Ini sekarang tuh sudah ada semen, itu pun susah dinaikin. Susah banget 3 jam basah semua baju. Capeknya luar biasa. Bayangkan Rasul nikah sama Khadijah. Khadijah umurnya 40, Rasul umurnya 25. Ketika mendapatkan wahyu, Rasul umurnya 40, berarti Khadijah umurnya 55. Bayangkan ibu-ibu 55 tahun naik turun untuk nganterin makanan pada suaminya,
kalau nggak sayang apa? Jadi Ibu sekalian, pengorbanannya luar biasa. Saking sayangnya pada Rasulullah Muhammad. Harus dia sendiri yang nganterin makanan itu. Belum ada tangga betul. Naiknya Masya Allah, susahnya setengah mati Ibu sekalian. Dia naik nganterin makanan untuk Rasulullah Muhammad, kemudian turun lagi beraktivitas seperti biasa. Sementara Rasulullah beruzlah di sana hampir 2 tahun sebelum wahyu datang. Anda bisa bayangkan kesulitannya dia seperti apa? Letihnya dia seperti apa? 55 tahun, Masya Allah. Pas datang wahyu, itu Rasulullah langsung dalam keadaan yang sangat-sangat tergoncang. Anda bisa bayangkan, Jibril menampakkan aslinya. Sedangkan Jibril punya 600 sayap. Satu sayap itu ujung sampai ujung timur tutup, timur barat tutup semua. Bicara, Iqra. Rasulullah tertegun, ma'ana biqori, aku gak bisa baca. Sorry. Iqra, ma'ana biqori, aku gak bisa baca. Iqra, ma'ana biqori, aku gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemeteran, keringetan, takut turun ke bawah, takut keringet gemeteran ketemu istrinya. Apa kata Rasulullah? Pas aku lagi dalam keadaan takut itu, gemetar itu, ketemu dengan Khadijah, setengah kekhawatiranku hilang. Begitu melihat wajah Khadijah, kebayang gak sih wajahnya kayak apa? Yang bisa menghilangkan setengah kekhawatiran tentang dunia itu. Baru ketemu Jibril, ngelihat istrinya, hilang setengahnya. Zammiluni, selimuti aku. Zammiluni, selimuti aku. Diselimutin, gak banyak tanya, ngelihat suaminya lagi shock, gak banyak tanya, dibuatkan makanan yang terbaik, diurus dengan baik, dilayani dengan baik. Kemudian baru bilang, ada apa Muhammad? Dibilang, kejadiannya begini wahai Khadijah. Apa kata Khadijah? Tenang, engkau orang baik, gak mungkin datang yang buruk kepada engkau. Aku beriman dengan apa yang turun kepadamu. Apa kata Rasulullah setelah itu? Setelah dia ngomong begitu, seluruh kekhawatirannya hilang. Paham ya? Nah itu jadi istri itu kayak begitu. Jangan sebaliknya, suami punya banyak masalah, pas sampai rumah bertambah 2 kali lipat. Lihat dompetnya, ada foto, Masya Allah. Lihat HP-nya, Masya Allah ada foto istrinya. Mohon maaf Pak, itu istrinya? Iya betul. Kenapa dipajang di sana? Biar ingat. Iya Alhamdulillah. Memang semua itu berat, tapi mendadak ketika saya lihat wajah dia, semua masalah itu terasa ringan. Lah kenapa? Karena dia masalah yang paling berat bagi saya. Khadijah nggak gitu. Dia mencukupi segala yang Rasulullah perlukan. Semua yang Rasul perlukan dia cukupi semua. Maka wajar ketika Khadijah meninggal, Rasul kemudian menikah dengan banyak istri. Salah satu adalah Aisyah. Aisyah yang perawan, yang cantiknya luar biasa. Bayangkan saja panggilannya Humairah, wahai pipinya kemerah-merahan. Jadi Rasulullah itu ketika bulan Ramadan ketemu istrinya yang lain gak ada yang dicium. Yang dicium itu cuma Khadijah aja. Datang dicium keningnya. Lah kenapa? Karena imut Ibu sekalian. Nanti saya salah ngomong lagi gitu kan. Jadi karena memang imut wajahnya gitu kan ya. Jadi dicium wajah kemerah-merahan gitu kan ya. Nah, setelah kemudian itu terjadi, apa kata Aisyah? Aisyah tuh pernah bilang begini, gara-gara jealous dengan Khadijah. Lah kenapa jealous? Ya coba bayangin, Anda jadi istri jealous nggak kalau suaminya begini? Anda nikahin seorang duda gitu kan ya, yang sudah pernah menikah, tiba-tiba pas pergi ke sini terus bilang begini. Oh ya, saya pernah ingat saya pernah ke sini sama Khadijah. Lagi makan, saya pernah ingat saya pernah makan ini sama Khadijah. Ketika kemudian datang kerabatnya Khadijah, langsung didatengin. Gimana kabarnya? Iya saya masih Khadijah. Khadijah terus yang diomongin. Akhirnya kemudian Aisyah bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah digantikan dengan seorang perempuan yang cantik kayak saya? Kenapa kamu masih sebut-sebut Khadijah? Ya maklum, jelas itu kan dia masih anak muda. Lalu kemudian Rasul bilang begini, hati-hati Aisyah, perempuan ini Khadijah nggak ada yang menggantikan di dalam diri saya. Nah kenapa? Ketika manusia tidak beriman kepadaku, dia beriman kepadaku. Ketika manusia menahan tangannya dariku, dia menyerahkan seluruh hartanya bagiku. Dan di saat yang lain tidak bisa memberikan anak, maka dia memberikan anak kepadaku. Setelah itu Aisyah diam karena dia mengetahui Khadijah nggak bisa diganggu-gugat. Paham ya sekalian? Maka wajar ketika suatu waktu Jibril datang pada Rasulullah Muhammad kemudian bilang begini, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada Khadijah. Salam dari saya dan salam dari Allah. Kenapa? Allah menyampaikan kepada saya, Khadijah sudah disiapkan rumah di surga dari mutiara. Dan Allah menjanjikan di situ tidak ada keletihan bagi Khadijah dan tidak ada ngomongan orang bagi Khadijah. Lah kenapa? Tidak ada keletihan dan tidak ada kebisingan bagi Khadijah. Kenapa? Karena Allah tahu persis selama di dunia dia diomongin orang terus. Karena suaminya begitu. Dia diomongin orang terus, bising betul, dan dia letih betul menemani dakwah Rasulullah. Tapi itulah istri yang baik, menemani dakwah suaminya, sehingga suaminya sangat terpaku pada Khadijah. Kalau begitu, nggak akan ada laki-laki yang kepikiran poligami. Paham ya sekalian? Lah kenapa? Bentuknya kayak Khadijah itu. Masya Allah, sempurna gitu maksudnya. Itu yang pertama, Nabi Muhammad. Yang kedua di atasnya Nabi siapa? Nabi Isa. Siapa perempuan yang hebat yang membentuk dia kira-kira? Maryam. Isa itu nggak punya bapak.
nggak punya bapak, yang punya cuma ibu. Dan Maryam itu punya satu surat khusus di dalam Al-Quran. Salah satu surat favorit saya, Maryam. Lah kenapa Maryam itu sangat favorit saya? Masya Allah, ceritanya luar biasa. Maryam itu pernah suatu waktu didatangi oleh Jibril yang diserupakan sebagai manusia. Ketika dia disuruh sebagai manusia, apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jangan dekat-dekat saya. Kamu bukan mahram saya. Karena saya adalah perempuan terhormat, kamu laki-laki, jangan dekat-dekat saya. Itu zaman dulu terhormat banget. Zaman sekarang perempuan tiktokan, Masya Allah. Emang lagi cantik, Iqbal apa-apa ya. Aduh ya Allah. Dan kok saya jadi apa gitu. Itu sangat meracuni gitu kan ya. Ya Allah itu kan ya. Aduh ya Allah, paham gak kira saya? Yang kurang pada perempuan zaman sekarang adalah menjaga izahnya sebagai seorang perempuan, menjaga kehormatan dia sebagai seorang perempuan. Dimana ketika dia melihat laki-laki itu, ya dia harusnya terhormat di depan laki-laki. Ibu-ibu tahu, pertama kali setelah saya nikah, saya bilang apa sama istri saya? Pertanyaan saya satu, kenapa kamu dulu nggak mengucapkan selamat bagi saya masuk Islam? Nah, dia sekelas sama saya masuk Islam 2002, kita masuk kelas yang sama di IPB 2001, tapi satu-satunya manusia yang nggak mengucapkan selamat masuk Islam kepada saya di kelas saya itu istri saya. Yang sekarang jadi istri saya. Apa dia jawab? Malu. Oh, aduh, nggak salah pilih. Wih, kayak itu guyonan saja. Nggak, jadi gini Bapak sekalian. Satu-satu yang kemudian kita kurang adalah rasa malu ini. Nah, Maryam menjadi seorang perempuan yang sangat menjaga kehormatan dia. Maka ketika dia melahirkan seorang anak, anaknya pun terjaga kehormatannya sampai akhir zaman. Namanya siapa? Isa ibnu Maryam. Dilahirkan oleh orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi orangnya ibunya. Pas lagi kemudian dia hamil, dia doakan, ya Allah, menjadi bertakwa ya Allah, menjadi bertakwa ya Allah. Wah, perempuan yang lahir, nggak apa-apa, taat sama Allah, dikasih mihrab khusus untuk sholat terus kemudian pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Anaknya namanya Isa ibnu Maryam. Hebat ini perempuan di belakangnya, keren, menjaga kehormatan. Makanya katanya berdasarkan satu hadis dikatakan begini, wanita yang paling mulia di dunia adalah Maryam. Sedangkan wanita yang paling mulia di surga adalah Khadijah. Jelas sampai di sini? Ini dua ini khusus. Oke, naik lagi ke atas. Nabi Musa. Siapa yang perempuan yang hebat di belakangnya? Siapa perempuan hebat di belakangnya? Bukan. Fir'aun bukan. Istri Fir'aun bukan. Siapa yang hebat di belakangnya? Ada di situ yang disebutkan. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa, pernah baca nggak? Ummi Musa. Nggak dikasih tahu namanya siapa. Namanya Ummi Musa, ibunya Musa. Disuruh menghanyutkan anaknya di atas sungai. Kenapa? Karena kalau hidup ini pasti dibunuh. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Akan disembelih yang laki-laki, dibuang yang perempuan. Maka hanyutkan di atas sungai, kata Allah. Ibunya bilang, ini serius mau dihanyutkan di atas sungai. Lalu kenapa? Anda coba bayangkan, Anda melihat anak Anda mati di depan mata Anda dengan menghanyutkan anak Anda di atas sungai, yang Anda nggak tahu juntrungannya kemana, kira-kira lebih sakit mana? Dihanyutkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa. Lah kalau ada mayat bisa dikuburin, kalau ada mayat bisa kemudian disolatin. Ini kita nggak tahu apa-apa, mayatnya di mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kepikiran terus, nggak pasti, gantung gitu maksudnya. Tapi apa kata Allah? Tenang saja, ikhlas sama Allah, nanti Allah kembalikan pada kamu kalau kamu ikhlas. Ya sudah, bismillah. Apa kata Allah? Menjadilah kemudian hatinya Ummi Musa farigha, kosong, hampa. Pernah nggak Anda kehilangan sesuatu yang menjadi tujuan hidup Anda? Merasa napas saja malas gitu maksudnya, kira-kira hampa. Tapi Allah kembalikan pada dia. Dan apa yang Allah sifatkan tentang Musa? Karena ibunya ikhlas, Allah katakan wa kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Musa ikhlas karena ibunya ikhlas. Jelas sampai di sini? Oke, naik lagi ke atas. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim di sampingnya? Istrinya siapa namanya? Hajar. Hajar itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, punya anak pertama Ismail. Setelah punya anak kedua namanya Ishak, maka Ismail disuruh untuk kemudian memindahkan Hajar pergi ke satu tempat. Jalanlah mereka 1233 km. Itu kalau di Indonesia sudah Jakarta ke Surabaya, jalan kaki sekalian. Itu kosong, nggak ada orang sama sekali, capek berbulan-bulan jalan. Tiba-tiba di situ, tiba-tiba Ibrahim pergi. Kalau Anda kira-kira dibawa ke hutan, tengah-tengah hutan gitu, nggak ada sinyal, nggak ada apa, tiba-tiba suaminya pergi, kira-kira gimana? Kira-kira apa yang Anda bilang sama suaminya? Bunuh aja saya sekalian. Tapi tidak. Istri Nabi Ibrahim berkata begini, mau kemana Ibrahim? Nggak dijawab. Mau kemana Ibrahim? Nggak dijawab. Istri yang pintar, nggak dijawab dua kali, ganti pertanyaan. Ibrahim mau kemana?
Karena kemudian ditanya Ibrahim mau kemana? Ini apakah ini adalah perintah Allah? Karena sudah bawa Allah, dia balik badan berkata, kalau bukan karena Allah, aku nggak bakal mau meninggalkan kamu. Apalagi meninggalkan anak ini. Anaknya masih digendong. Ismail baru lahir dalam kain lampin. Maka kemudian apa kata ibunya? Ini penting. Ibunya berkata, kalau ini perintah Allah, maka pergilah Ibrahim. Sekali-kali Allah tidak mungkin menelantarkan hamba-hamba seperti kita. Karena ini adalah perintah Allah, sudah perintah, nggak mungkin Allah telantarkan. Ibrahim pergi, dia sama anaknya panik, air habis, nggak ada kemudian makanan, dia cari air, taruh anaknya, lari ke sofa. Lihat di sofa nggak ada air, lari ke marwah, nggak ada air, lari ke sofa lagi, 7 kali bolak-balik. Munculnya airnya di mana? Di kakinya Nabi Ibrahim. Di kakinya Nabi Ismail. Kalau Anda jadi Hajar, kira-kira gimana? Ya Allah, kenapa nggak dari tadi? 7 kali bolak-balik. Tapi coba lihat baik-baik, pelajarannya apa? Sia-sia nggak kira-kira Hajar bolak-balik 7 kali? Nggak sia-sia, Anda ikut-ikutan semua kok. 7 kali bolak-balik itu Anda kira itu perbuatan siapa? Perbuatan Hajar. Untuk memperingati, kalau Anda niatnya karena Allah, lakukan saja. Allah pasti akan kasih Anda yang Anda mau. Cuman yang Allah kasih bisa jadi bukan di tempat yang Anda cari. Bisa jadi tempat yang lebih baik. Karena Allah tahu apa yang Anda perlukan. Allah tahu di mana ngasih yang paling bagus. Allah tahu kapan ngasih yang paling tepat. Allah tahu cara yang paling indah untuk ngasih pada Anda. Asal Anda berusaha, sa'i. Ayo berusaha, sa'i. Jangan kemudian malas-malasan, ayo sa'i. Itu maksudnya. Bisa dimana ibu sekalian? Masya Allah, dengan bunda kayak begini, tumbuh anak, dibesarkan dengan zam-zam, keren banget anaknya. Ismail bantu bapaknya terus. Lama-lama dia menemukan bapaknya. Pak, kok bapak galau sih? Tapi ini tolong diartikan dengan baik ya, nanti jadi masalah lagi gitu kan ya. Baik, kok bapak galau sih? Bolak-balik. Iya nak, saya semalam mimpi apa nak? Suruh nyembelih kamu. Ya Allah, kalau misalnya anaknya zaman sekarang, bapak tidak bertanggung jawab, sudah lama tidak datang nyembelih saya kan gitu kan ya. Tapi anaknya bilang enggak, Pak, bapak yakin ini perintah Allah? Saya sudah mimpi 3 hari dan saya yakin ini adalah waktunya untuk nyembelih kamu nak. Benar perintah Allah? Benar nak, ini perintah Allah. Apa kata anaknya? Pak, kalau ini perintah Allah, maka tajamkan pisaumu, buka baju saya, supaya ibu saya tidak melihat percikan darah saya dan tidak kemudian dia sedih. Maka potonglah saya, sembelihlah saya. Engkau akan menemukan dari ubun-ubun saya sampai ke ujung kaki saya semua bersabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata siapa mirip? Ismail. Kata-kata siapa yang dimiripin? Kata-kata emaknya mirip banget. Kalau ini perintah Allah, lakukan. Kalau ini perintah Allah, lakukan. Betul begitu? Emaknya persis anaknya. Anaknya kopian emaknya. Bisa dipahami sekalian. Lihat paling atas, Nabi Nuh. Tapi ini ceritanya agak jelek. Anaknya, ayo naik. Gak usah pak, makasih, saya naik gunung aja pak. Jangan gunung tenggelam. Enggak, gunung tinggi kok. Enggak tenggelam nak. Enggak, saya naik gunung aja. Kenapa dia gak mau naik? Ibunya nggak mau naik. Lihat baik-baik, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh, Allah menceritakan Nabi Ibrahim, setelah itu Allah pakai ayat begini, begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Ngeri kan? Begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Maksudnya tahu? Allah katakan dalam ayat yang lain, laki-laki itu tukang tanam, perempuan itu tempat bertanam. Jelas maksudnya? Kalau andaikan Anda punya benih yang bagus, saya orang pertanian, percaya deh pada saya dalam bidang ini. Nah, saya orang pertanian, kalau Anda bawa benih yang bagus, Anda tanam di pasir, tumbuh nggak? Tumbuh, kecambah doang terus mati. Sekalian. Tapi kalau Anda benihnya biasa, Anda tanam pada tanah yang baik, dia akan menjaga tanaman itu, akan membungkusnya ketika masih kecil, menumbuhkan, memberikan segala yang dia punya untuk jadi unsur hara, menumbuhkan tanaman itu, lalu kemudian tanaman itu akan kemudian berkembang, lalu kemudian berbunga, lalu berbuah, bermanfaat bagi yang lain. Kira-kira tanah itu ibunya atau bukan kira-kira? Iya. Makanya betul cari tanah-tanah yang baik itu ibunya. Balik lagi kepada pembahasan kita tentang karunia terbaik bukan wanita, buat wanita. Allah memberikan kemudian pada wanita karunia terbaik yaitu adalah Islam. Maka ketika Anda sudah Islami, menjadi apapun Anda pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seriuslah dalam berislam dan kita akan punya kemudian fungsi masing-masing. Contoh misalnya sudah saya bilang tadi, ada orang yang kemudian sekarang fokus untuk ngurusin anak, bagus. Setelah kemudian kajian ini ada yang nanya, Ustaz kalau gitu perempuan gak boleh bekerja? Boleh. Siapa yang bilang perempuan gak boleh bekerja? Sedih paham ya maksudnya Bapak Ibu sekalian? Tapi tolong perhatikan baik-baik kewajiban Anda itu ada pada anak Anda. Karena kalau perempuan semua gak boleh bekerja, sulit kita juga. Lah kenapa? Dokter gak ada pilihan,
gitu kan ya. Nanti suster nggak ada pilihan, kan nggak lucu semua dokter kandungan laki-laki. Oh ya sekalian, lah yang mana perempuannya? Kalau perempuan merasa lebih aman sama perempuan, suster yang perempuan, apalagi pekerja-pekerja yang lain. Nanti kalau misalnya Jumatan laki-lakinya pergi, bisa perempuan yang jaga dan sebagainya. Tapi tolong perhatian baik-baik, Anda tercipta di dunia ini punya satu kelebihan yang nggak bisa dipunyai oleh laki-laki, adalah bagaimana cara untuk mengurus anak ini agar jadi generasi ke depan. Insya Allah, saya yakin kalau ini sudah difahami semua, generasi ke depan setelah ini, insya Allah generasi yang kelak membangkitkan Islam. Insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Kalau mama sudah takbir tuh ngeri, luar biasa. Oke. Yang terakhir, ini adalah satu rahasia saya sama istri saya. Ketika saya sama istri saya belum nikah, saya minta dia untuk ngafalin hadis ini. Ini hadis riwayat Baihaqi. Ini oleh-oleh buat ibu-ibu sekalian ketika di rumah. Hadisnya riwayat Baihaqi, insyaallah sahih. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang menjadi penduduk surga. Siapa mereka? Yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat buat suaminya. Jadi ada empat syarat perempuan yang akan disayang oleh Allah yang masuk surga. Satu adalah apa? Yang menjadi penduduk surga, yaitu penyayang. Penyayang itu apa? Penyayang, tutur katanya lembut, bisa ngurus anak dengan baik. Itu definisi orang Arab tentang penyayang. Yang kedua, yang banyak anak, yang sudah punya 3 anak, angkat tangan. Nah, bagus, sudah kuota. Yang dua, yang masih 2. Nah, tambah 1 lagi ya, baik. Yang banyak memberikan manfaat bagi suaminya, maksudnya adalah dia banyak memberikan kebaikan bagi suaminya. Yang keempat, ini yang saya minta istri saya hafalin sebelum nikah, yang jika dia menyakiti suaminya atau dia yang disakiti oleh suaminya, ya ingat ya, yang disakiti atau yang menyakiti, maka dia segera menghambur datang pada suaminya, lalu kemudian dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum engkau meridhoi aku. Keren nggak kira-kira? Romantis nggak kira-kira? Oke, kira-kira rumah tangganya Ustadz ada banyak masalah atau tidak? Ada, dan kadang-kadang masalahnya sederhana. Masalahnya gini, laki-laki tuh nggak mau dengar kata terserah. Laki-laki tuh nggak suka dengar kata terserah. Kalau perempuan dengar kata terserah mungkin biasa, tapi kalau laki-laki nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Ini saya ajarin. Laki-laki itu otaknya yang paling penting daripada laki-laki itu adalah dihargai. Dihargai berapa Ustadz? Ya dihargai rendah juga nggak apa-apa sih. Nggak, ya dihargai. Contoh misalnya, jangan tanya sama laki-laki, kamu bisa nggak? Jangan. Kamu bisa nggak benerin atap? Jangan. Itu dia tersinggung nanti. Lah kenapa? Kalau antum tanya bisa atau tidak, saya bisa tapi saya nggak mau. Jangan tanya bisa atau tidak, karena itu melukai harga diri laki-laki. Tanya mau nggak? Ya, tanya mau nggak? Ini kan cuma bisa dan mau. Ya tapi ini bahasa, ini penting. Nah, paham ya? Mau nggak? Mau nggak? Itu lebih bagus daripada kamu bisa nggak sih? Kalau bisa nggak, ini gini, nantangin dia tuh seolah-olah nggak bisa gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Jadi oke ya. Nah oke, terserah. Gimana hubungan terserah dengan harga diri? Gini, ditanya sama kemudian laki-laki, kamu mau makan apa? Jawabannya apa tadi? Terserah. Itu laki-laki pas nanya mau makan apa, dia tuh mengharapkan perempuan jawab yang spesifik. Karena kalau dia jawab sesuatu, contoh, saya mau makan ikan, dan laki-laki bisa memenuhi, itu akan membuat dia merasa harga dirinya tinggi. Paham ya? Karena dia memenuhi sesuatu. Dia merasa apa ya? Kayak pahlawan gitu loh maksudnya. Dia merasa bisa membahagiakan istrinya. Tapi kalau jawabannya terserah, bubar semuanya itu sudah nggak ada lagi. Dia merasa dilecehkan, terserah. Ya sudah kalau gitu kita makan ayam aja. Enggak, kan semuanya sudah makan ayam, bosan. Ikan aja, enggak, ikan amis. Capcay aja, enggak, capcay enggak enak. Karedok, enggak, karedok mentah. Terus mau makan apa? Terserah. Yaudah kalau gitu nggak usah makan. Yaudah nggak usah makan nggak apa-apa. Yaudah kita pulang aja. Yaudah pulang nggak apa-apa. Pulang kan ya. Sudah lapar ngamuk lagi bapak sekalian. Ketika itu terjadi, sorry, saya tinggal bilang, Umi ingat hadisnya. Begitu saya bilang Umi ingat hadisnya, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi semuanya kita sudah tahu. Karena sudah ada hadisnya, bapak sekalian. Tapi andaikan kemudian dia tidak pernah diajari hadis semacam ini, kira-kira pas dia lagi marah kita tanya, Umi hadisnya, dia jawab, terus gue harus bilang ngomong gitu, mau ya sekalian. Karena dia tidak taat sama Allah. Maka cari seorang perempuan yang taat sama Allah, cari seorang laki-laki yang taat sama Allah. Kalau sudah nikah, bareng-bareng taat sama Allah. Gimana caranya Ustaz? Dia nggak bisa dijak pengajian Ustaz. Saya sudah sampaikan kemarin. Kasih video-video, kasih tulisan-tulisan. Insya Allah laki-laki itu bukan Fir'aun, paham ibu sekalian?
Maka kalau dia bukan Fir'aun, pelan-pelan disadarkan. Jangankan laki-laki Anda, Fir'aun aja takut sama perempuan kok. Paham ya? Dia sudah bunuhin orang 3.000 per hari. Sedangkan istri bilang, gak apa-apa lah bang, kita urusnya satu ini. Gak apa-apa lah bang, gak harus dibunuh. Gak apa-apa bang, kita urus aja. Ya sudah, gak apa-apa, terserah lu, asal kamu bahagia aja. Fir'aun aja bisa dijaga oleh istrinya, apalagi kita. Insya Allah ini bisa saya berikan. Ada pertanyaan dipersilahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan karena tinggal 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.